Dewa Tabib Part 61, Pendekar Pedang. Li Dong mengangkat alisnya sedikit, pendekar pedang, salah satu dari 8 Jenderal Skynet. Itu dia. Pelatih itu tersenyum pahit, dia adalah sahabatku di Skynet, tapi sekarang, kita telah menjadi musuh. Aku membunuh majikanku dan mengkhianati Skynet. Dia di sini untuk membunuhku. Hehe, itu benar-benar teman baikmu. Ada sarkasme samar yang menggantung dari sudut mulut Li Dong. Tidak mungkin, ini aturan kita. Jika dia mengkhianati Skynet, aku akan melakukan hal yang sama. Pelatih itu tersenyum. Aku benar-benar iri dengan persahabatanmu yang dalam. Sarkasme Li Dong semakin dalam. Namun, jika seseorang membunuhnya, maka aku akan membunuh orang itu. Kata pelatih hewan itu dengan wajah serius. Jadi, kamu membunuhnya? Li Dong bertanya. Aku akan menyalakan sebatang rokok untuknya di sebelah tubuhnya. Pelatih mengangkat bahu, dia suka merokok. Li Dong berkata dengan ekspresi, sepertinya orang yang bisa menjadi pembunuh memiliki kualitas psikologis yang sangat kuat. Tentu saja. Pelatih tampak bangga, seseorang yang tidak bisa membunuh orang tidak bisa disebut pembunuh, dan pembunuh yang tidak bisa membunuh kerabat dan teman bukanlah pembunuh top. Li Dong terdiam. Pembunuh ini benar-benar tidak normal. Jadi, karena ini, kamu datang kepadaku sangat terlambat. Li Dong bertanya. Karena menurut perhitungan waktu, pelatih hewan harus datang kepadanya sehari setelah keluarga Yan dihancurkan. Lagi pula, racun pada pelatih hewan hanya bisa diselesaikan olehnya. Pelatih adalah orang yang menyelamatkan jiwa, adalah normal untuk datang kepadanya untuk penawarnya sesegera mungkin. Tapi butuh beberapa hari untuk datang. Ya, karena dia mengejarku akhir-akhir ini. Pelatih itu mengangguk. Apakah kamu bukan lawannya? Li Dong bertanya. Sebenarnya, dia bukan lawanku dalam jarak 50 meter, dan aku bukan lawannya dalam jarak 50 meter. Pelatih itu menghela nafas. Jadi, dia pasti ada di sini sekarang. Li Dong bertanya lagi. Tidak buruk. Pelatih itu mengakui dengan jujur. Kenapa kau membawanya ke sini? Tatapan Li Dong tiba-tiba menjadi tajam, menatap pelatih dan bertanya. Kesepakatan kita adalah bahwa saya menghancurkan keluarga Yan. Anda memberi saya penawarnya. Ini tidak ada hubungannya dengan yang lain. Anda tidak mengatakan bahwa saya tidak bisa membawa pembunuh lain. Sang pelatih berdebat. Dia juga khawatir ketika dia melihat Li Dong marah, dan masih mempertahankan sikap sinis. Kamu membenciku, jadi kamu sengaja memancingnya. Apakah kamu ingin menggunakan tangannya untuk membunuhku dan membalasmu? Li Dong bertanya. Tidak, sebaliknya, aku ingin membunuhnya dengan tanganmu. Pelatih itu menggelengkan kepalanya. Dia terlalu menyadari kekuatan Li Dong. Dalam pertarungan pertama melawan Li Dong melukainya dengan pukulan, kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Karena Li Dong bisa melukainya dengan satu pukulan, tidak peduli seberapa kuat pendekar pedang itu, dia tidak akan menjadi lawan Li Dong. Apakah kamu tidak takut aku akan menolak memberimu penawarnya? Mata Li Dong menyipit, takut. Pelatih itu berkata dengan serius, tapi tuanku akan menghukummu. Kalau begitu, biarkan dia menghukumku. Li Dong berkata, memberi isyarat kepada Big Two dan Scar, masuk ke mobil, ayo pergi. Kepala besar dan Scar menatap pelatih dengan waspada, lalu menarik pintu dan masuk ke mobil, dan masih banyak lagi. Pelatih itu terburu-buru dan berlari ke depan mobil untuk menghalangi mobil pergi. Apakah ada yang lain? Li Dong bertanya. Saya butuh bantuan. Pelatih itu sedikit malu. Bantuan apa? Li Dong bertanya. Selain pendekar pedang, dia juga membawa 2 bawahan, semua master setengah langkah tingkat Grandmaster, dan satu lagi master Huaxia Anda. Ketiganya bisa bergandengan tangan untuk melawan Grandmaster. Pelatih tersenyum pahit, bahkan jika saya mendapatkan obat di tangan Anda, tanpa bantuan Anda, saya tidak bisa meninggalkan China, jika aku membantumu, apa gunanya? Li Dong bertanya dengan ringan. Pelatih berpikir sejenak, dia melirik kepala besar dan bekas lukanya, dan dengan cepat berkata, kamu punya sopir dan pelayan, apakah kamu masih kekurangan pengawal? Kedengarannya cukup bagus. Li Dong mengangguk. Meskipun dia kuat, bahkan Grandmaster bukanlah lawannya, tetapi jika Anda dapat menemukan pembangkit tenaga listrik kelas atas seperti pelatih hewan untuk menjadi pengawal, itu lebih dari sekadar sesuatu yang dapat dilakukan orang kaya. Kalau tidak, keluarga kaya itu, seperti keluarga Yan, dapat mempekerjakan tuan hebat untuk melindungi mereka. Anda tahu, seperti pembangkit tenaga listrik semacam ini, tidak ada banyak minat pada uang. Untuk pria kuat seperti pelatih hewan, yang dia butuhkan adalah meningkatkan dirinya sendiri, dan dia membutuhkan stimulasi dan tantangan. Dan hanya sebagai pengawal, jelas tidak ada cara untuk memenuhi persyaratannya. Dia sekarang menawarkan untuk menjadi Li Dong sebagai pengawal, tentu saja ingin Li Dong untuk melindunginya. Pada hari kerja, jika Li Dong menemui masalah, dia tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Pelatih hewan dapat membantu menyelesaikannya. Apa yang dia minta adalah bahwa Li Dong bisa melindunginya. Dalam menghadapi pengejaran Skynet, hanya Li Dong yang bisa melindunginya. Itu juga dianggap sebagai transaksi.
Mendengar kata-kata Li Dong, pelatih hewan itu sangat gembira dan bertanya dengan cepat, kalau begitu, apa maksudmu kau bersedia menerima permintaanku? Li Dong menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya tahu jika Skynet sengaja menempatkan Anda di sisi saya? Bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda tidak akan mengambil kesempatan untuk membalas? Pelatih itu tiba-tiba terlihat sangat marah. Tuanku telah mengatakan bahwa kita harus berpegang pada harapan yang kita akui, dan tidak goyah, karena janji kepada kita adalah setia. Bagaimana Anda bisa meragukan karakter saya? Bagaimana Anda bisa meragukan kesalehan saya kepada tuanku? Li Dong tidak tergerak, maaf, saya benar-benar tidak percaya pada seorang pembunuh yang membunuh orang seperti neraka, tetapi saya masih bersedia memberi Anda kesempatan. Dengan itu, dia mengeluarkan botol porselen dari sakunya, membuka tutup botol, menuangkan pil putih dari botol dan melemparkannya. Ini penawarnya. Pelatih dengan cepat menangkapnya, dengan tatapan curiga. Saya percaya Anda tidak akan berbohong kepada saya, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Aku juga berpikir begitu. Li Dong berkata ringan. Mendengar kata-kata Li Dong, sang pelatih tidak lagi ragu, dan menelan pil itu ke perutnya dengan percaya diri. Benarkah setelah makan ini racun di tubuhku bisa hilang? Tanya pelatih hewan itu. Ya, Li Dong mengangguk. Terima kasih, kamu benar-benar pria yang menepati janjinya. Pelatih hewan itu tersenyum dan berkata, selain itu, saya pikir Anda harus percaya pada Tuhanku Yesus, dan Anda harus menjadi subjek Tuhanku, mengapa saya harus percaya kepada Yesus? Li Dong bertanya balik. Tuanku pernah berkata, jangan khawatir tentang hidup, makan apa, minum apa, khawatir tentang tubuh, apa yang harus dipakai, bukankah hidup lebih baik daripada makanan? Bukankah tubuh lebih baik daripada pakaian? Lihatlah burung-burung terbang pada hari itu, tidak ditanam atau dipanen, atau disimpan di lumbung. Bahkan jika ayah surgawimu memberinya makan, kamu tidak jauh lebih berharga daripada burung terbang. Siapa di antara kamu yang dapat menggunakan pikiranmu untuk meningkatkan umurmu sebentar lagi? Kain Wall, orang ini layak menjadi seorang Kristen yang taat, ia bahkan mengambil kesempatan untuk memenangkan Li Dong ke dalam agama. Li Dong tidak tergerak. Dia mengangguk, kamu sangat masuk akal, jadi, 3 bulan kemudian, biarkan tuanku membantumu meningkatkan umurmu. Apa artinya? Wajah pelatih berubah, dan dia bertanya dengan cepat. Penangkal ini adalah 3 bulan. Setelah 3 bulan tiba, kamu ingat untuk mengingatkanku untuk memberimu obat penawar kedua. Li Dong tersenyum. Kamu benar-benar bukan pria terhormat. Pelatih itu marah. Kamu bukan pria terhormat. Li Dong berkata dengan ringan. Pelatihnya adalah pembunuh umum Skynet. Li Dong memiliki nyali untuk menerima seorang pembunuh sebagai pengawal, tetapi dia tidak akan sepenuhnya mempercayainya dengan bodoh tanpa batasan apapun. Dan ini adalah batasan yang dia berikan kepada pelatih. Yah, ketidaktahuanmu membuatku tidak berdaya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi pengawalmu. Sang pelatih menghela nafas. Meskipun dia sangat kesal dengan tindakan Li Dong, dia tidak bisa menahannya. Dia tidak bisa memukul, dan tidak ada gunanya memarahinya. Untuk bertahan hidup, dia masih harus tetap di sisinya dengan cemoohan, yang merupakan pukulan besar baginya. Ayo pergi. Li Dong melambaikan tangannya, jadi kepala besar itu segera menyalakan mobil dan pergi. Setelah melihat ini, pelatih melaju untuk mengikuti. Mereka tidak melihat sebuah van hitam diparkir di gang jalan lain. Di dalam mobil, ada 4 orang yang duduk. Duduk di kursi pengemudi adalah seorang pria kulit hitam, seorang wanita kulit hitam. Dia memiliki kulit gelap dan mata lebih gelap, dan rambutnya sedikit melengkung dan diikat menjadi kuncir yang tak terhitung jumlahnya, seperti permata hitam murni dan tanpa cacat. Jalinan dicukur dengan pisau cukur dan potongan-potongan panjang yang saling bersilangan, memperlihatkan kulit kepala hitam yang sama. Itu terlihat sangat rock dan hip. Dia mengenakan pakaian hitam dan celana panjang hitam, dengan salib perak di lehernya. Di kayu salib, adegan penyaliban Yesus diukir. Duduk di co-pilot adalah seorang pria kulit putih. Kulit putih, mata abu-abu, penampilan biasa, dan tahi lalat di sudut bibirnya. Pria ini sangat biasa di antara orang kulit putih, setidaknya dia tidak memiliki kesempatan dengan kata-kata seperti tampan. Namun, ada temperamen dalam dirinya, temperamen suram yang membuat orang merasa sangat berbahaya. Pria kulit putih ini sebenarnya mengenakan setelan tang putih. Di kakinya, dia mengenakan sepatu bundar yanjing hitam, yang tampak seperti pecinta gaya Cina murni. Dia duduk di co-pilot tanpa sabuk pengaman. Di lututnya, ada sebuah kotak kayu persegi panjang. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Di bagian belakang mobil, ada 2 orang yang duduk, salah satunya adalah seorang pria muda dengan wajah oriental, mengunyah permen karet di mulutnya, pelipisnya menonjol, dan dia tampak seperti Lian Jiazi. Yang lain juga seorang pria kulit hitam, tetapi dia sangat tinggi dan perkasa, dengan otot-otot yang menonjol, seperti menara besi. Dia juga sedang mengunyah permen karet. Bos, apakah kamu ingin mengikuti?
Wanita itu memperhatikan Li Dong dan mereka pergi, dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak butuh. Pria di co-pilot menggelengkan kepalanya. Kudengar pelatihnya adalah sahabatmu, bukankah kita perlu naik dan menyapanya? Pria timur yang duduk di belakang berbicara dengan wajah mengejek, dan berkata, dia benar-benar baik. Dia membunuh majikannya dan melarikan diri ke sini untuk mencari bantuan dari orang lain. Ini benar-benar memalukan bagi Skynet. Setidaknya untuk saat ini, dia masih temanku, jadi kamu lebih baik menghormatinya. Pria itu menatap pria timur dengan mata serigala, mengancam. Juga, ini adalah masalah internal Skynet kami. Jika bukan karena uang penuh Tuan Cui kali ini, Anda tidak akan memiliki hak untuk duduk bersama kami sama sekali. Jangan berpikir bahwa kamu adalah keturunan bajikuan, kamu memenuhi syarat untuk memberitahu kami Skynet. Pria timur mengangkat bahu, ini, sulit bagiku untuk melakukannya. Juga, jangan mengudara di depanku. Aku tidak berada di bawah kendali Skynetmu. Kali ini, aku juga dipekerjakan, dan aku hanya ikut denganmu saja. Targetmu adalah pelatih hewan, tapi aku berbeda. Kudengar ini adalah daerah terlarang di Laut Cina Timur, jadi aku datang ke sini. Pria bernama Li Dong, aku akan memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri. Pria kulit putih itu menatapnya lama dan mengangguk. Maka itu tergantung pada siapa yang lebih mampu. Liu Jing tahu bahwa Li Dong dan Lin Yurou telah kembali, jadi mereka membeli banyak bahan dan memasak satu meja penuh dengan hidangan, baunya enak. Begitu Li Dong masuk, dia mencium bau makanan. Saya pulang. Liu Jing menjulurkan kepalanya keluar dari dapur dan berkata sambil tersenyum, kamu lakukan dulu, aku akan segera siap. Sudah berhari-hari aku tidak makan masakan Ma, aku sudah tidak sabar. Li Dong menggosok tangannya, tampak tidak sabar. Liu Jing tersenyum dari telinga ke telinga. Kalau begitu makan lebih banyak nanti. Ngomong-ngomong, Bu, saya belum melihat mobil ayah di luar, apakah dia belum kembali? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Sudah dalam perjalanan kembali, dia kembali sangat terlambat akhir-akhir ini, mengatakan bahwa ada banyak hal di perusahaan dan dia sangat sibuk. Li Dong mengangguk. Karena Lin Yurou ingin merumuskan standar industri baru, tidak hanya kantor cabang di Xiangjiang yang sangat sibuk, tetapi juga kantor pusat Laut Cina Timur. Karena kebutuhan untuk meningkatkan produksi dan mulai mengembangkan produk baru, Lin Yurou tidak ada di sini, jadi Lin Guodong hanya bisa sibuk. Bu, kenapa aku tidak membantumu? Aku bisa memakannya nanti saat ayah kembali. Li Dong tersenyum. Katanya mau ke dapur. Tapi Liu Jing langsung mendorongnya keluar. Tidak, kamu duduk dan menonton TV dan istirahat. Bagaimana hal semacam ini bisa membuatmu datang? Saat dia berkata dengan keras kepada Lin Yurou, Yurou, kamu datang untuk membantuku dan biarkan Xiao Dong beristirahat. Dia pasti kelelahan selama ini. Lin Yurou cemberut mulutnya, ekspresinya tidak mau. Apakah ini masih ibunya sendiri? Sekarang saya di keluarga ini, saya benar-benar tidak memiliki status sama sekali. Saya tidak tahu, saya pikir Li Dong adalah putra kandungnya, dan dia adalah menantu perempuan. Juga, apa artinya dia kelelahan selama ini? Tolong, selama periode ini, hal yang paling santai adalah apakah dia baik atau tidak, dia sibuk dengan semua hal di Xiangjiang, hal-hal besar dan kecil. Lin Yurou menatap Li Dong dengan ganas, dan dengan enggan berjalan ke dapur. Mengenai mata Lin Yurou, Li Dong mengira dia tidak melihatnya, dan pergi menonton TV sambil tersenyum. Meja makan. Lin Guodong juga kembali, dan keluarga itu dengan senang hati menyantap makanan yang lezat. Setelah minum 3 putaran, Liu Jing memandang Li Dong, lalu ke Lin Yurou, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Dong, ada sesuatu, ibu ingin memberitahumu. Apa yang kamu katakan? Li Dong tersenyum. Dengar, kamu dan akta nikah Yurou telah diperoleh, dan ayahmu dan aku sedang memikirkannya, menggunakan horoskop ulang tahunmu untuk menemukan seorang suami untuk melihat tanggalnya, dan kami akan mengadakan pernikahanmu. Liu Jing tersenyum otentik. Iya, aku sudah membicarakan masalah ini dengan ibumu berkali-kali. Tidak, aku akan membicarakannya denganmu sebelum kamu kembali. Lin Guodong tersenyum otentik. Li Dong dan Lin Yurou saling memandang. Yang pertama tersenyum, sedangkan yang terakhir tersipu. Meskipun Lin Yurou memperoleh sertifikat dengan Li Dong, dia sudah menjadi pasangan yang benar, tapi dia masih tersipu. Bagi wanita, pentingnya sertifikat jauh lebih sedikit daripada pernikahan romantis. Tidak ada wanita yang tidak ingin memiliki pernikahannya sendiri. Lin Yurou tidak terkecuali. Li Dong tersenyum dan berkata, oke, aku akan merepotkanmu ibu untuk menangani masalah ini. Ketika kamu memilih hari, kamu dapat memberitahu kami bahwa aku akan siap untuk mengadakan pernikahan besar dengan Yurou. Dia juga memikirkan masalah ini. Namun, Lin Yurou selalu dalam keadaan sibuk sejak menerima sertifikat, dan bahkan jika Li Dong memiliki ide ini, dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya. Sekarang Liu Jing mengusulkannya dan memenuhi keinginannya. Dia juga menantikan untuk mengadakan pernikahan akbar dengan Lin Yurou. Karena itu, masalah ini diputuskan dengan senang hati.
Setelah makan, keluarga itu menonton TV di ruang tamu sebentar, dan kemudian kembali ke kamar mereka. Di tempat tidur, Li Dong memeluk Lin Yurou dan mengendus aroma di tubuhnya, merasa damai. Selama bertahun-tahun, dia telah menjalani kehidupan pertempuran dan pembunuhan. Meskipun dia adalah dewa perang dan menghalangi dunia, apa yang paling diinginkan Li Dong adalah hari yang damai di lubuk hatinya. Wanita yang mencintai dirinya sendiri akan tetap bersama seumur hidup. Aku tidak tahu kapan ibu akan memilih hari, Lin Yurou berkata dengan lembut. Jangan khawatir, tanggal yang dipilih orang tuanya tidak akan pernah salah. Li Dong tersenyum dan berkata, tunggu saja menjadi pengantinmu. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan menjadikanmu pengantin tercantik di dunia. Lin Yurou manis di hatinya. Dia berbaring di dada Li Dong, dan setelah waktu yang lama, dia mengucapkan sepatah kata pun. Suamiku, terima kasih. Lin Yurou sangat merasakan kalimat ini. Dengan sepenuh hati. Tanpa kehadiran Li Dong, keluarganya akan berakhir menyedihkan. Bisa dibayangkan bahwa keluarga Lin pada waktu itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Su Ping. Lin Yurou pasti akan ditangkap paksa oleh Su Ping dan dihancurkan. Mungkin, menurut karakter Lin Yurou, dia tidak akan menerima semua ini dan akan memilih untuk melompat dari gedung untuk mengakhiri hidupnya. Nasib Liu Jing dan Lin Guodong benar-benar menyedihkan. Mungkin dia akan dipaksa mati-matian oleh keluarga Su. Singkatnya, tanpa kemunculan Li Dong, keluarga Lin pasti akan hancur, Untungnya, Li Dong muncul tepat waktu dan mengubah nasib keluarga mereka. Sekarang, keluarga Lin Yurou yang terdiri dari 3 orang hidup bahagia dan sejahtera. Lin Yurou juga telah menemukan suami yang baik seperti Li Dong. Terkadang Lin Yurou benar-benar berpikir bahwa dia benar-benar orang yang beruntung untuk diberkati oleh surga. Li Dong tahu suasana hati Lin Yurou ketika dia mengatakan ini. Dia tersenyum, lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Setelah mendengar ini, Lin Yurou langsung tahu apa yang dipikirkan orang ini. Dia tersipu, suaranya seperti nyamuk, lalu bagaimana kamu ingin aku berterima kasih? Kenapa kamu tidak setuju dengan tubuhmu? Li Dong menjilat bibirnya, lalu berbalik dan menekan Lin Yurou di bawahnya. Kali ini, Lin Yurou tidak menutup matanya, tetapi menatap langsung ke arah Li Dong. Pada sepasang mata Qius Hui itu, ada banyak kasih sayang, dan kelembutan di dalamnya, seperti air, akan menenggelamkan Li Dong. Suami aku mencintaimu, Lin Yurou bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, Li Dong langsung menyegel bibir Lin Yurou. Aku sedang memikirkan langkah selanjutnya, tapi saat ini, lonceng jingle ponsel Li Dong berdering tiba-tiba. Dering ponsel yang tiba-tiba mengganggu suasana yang begitu baik, dan suasana hati Li Dong segera menjadi tidak senang. Dia tidak mau memperhatikan, membiarkan telepon berdering, dan bersiap untuk langkah selanjutnya. Tapi Lin Yurou mencegahnya bergerak, angkat teleponnya, mungkin ada sesuatu yang penting untukmu. Dengan enggan, Li Dong harus berdiri dan mengangkat telepon dengan ekspresi tertekan. Melihat ide penelepon, itu dari Zhao Sanhe. Lebih baik kamu beri aku alasan, berani mengganggu tidurku, kamu merasa gatal, kan? Kakak laki-laki, di sisi yang berlawanan, suara Zhao Sanhe sangat serius, pelatih hewan baru saja mengatakan bahwa pendekar pedang prajurit Skynet yang mengejarnya telah muncul. Oke, kamu bawa orang-orang untuk melindungi Yurou dan mereka, aku akan segera datang. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Wajahnya juga menjadi sedikit serius. Dia tidak berani meremehkan pembunuh umum Skynet. Terutama para master yang mengejar dan membunuh pelatih hewan juga datang ke Laut Cina Timur, dan Li Dong tidak bisa meremehkannya. Tuan-tuan seperti itu adalah bom waktu satu demi satu, dan mereka harus dibersihkan secepat mungkin. Jika tidak, bahkan Li Dong tidak akan bisa menahannya jika mereka mengintai dan menyerang orang biasa. Apa yang salah? Melihat perubahan wajah Li Dong, Lin Yurou tahu sesuatu telah terjadi, dan bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, aku harus keluar untuk mengurus hal kecil, istri, tidur dulu, aku akan segera kembali. Li Dong tersenyum dan menghibur. Aku tidak menginginkannya, aku ingin menunggumu kembali. Lin Yurou menggelengkan kepalanya, kamu kembali dengan cepat, jangan terlambat. Oke, tunggu aku. Li Dong mencium keningnya, membuka pintu dan pergi. Malam sudah gelap dan angin kencang. Saat membunuh orang, Li Dong datang ke kedai teh di kota Donghai. Sudah lewat jam 11 malam, dan kedai teh ini sudah tutup seperti biasa, tapi sekarang terang benderang. Tidak ada pejalan kaki di sekitar jalan ini. Mengetahui bahwa dia akan berurusan dengan pembunuh Skynet, Zhao Sanhe telah meminta orang-orang untuk membersihkan orang-orang di beberapa jalan terdekat sebelumnya. Karena Zhao Sanhe sekarang adalah pemimpin bawah tanah Provinsi Tianxing, tidak ada yang berani mendengarkan apa yang dia katakan. Di kedai teh, Li Dong sedang membuat teh. Pelatih duduk di samping, menggoda mastif wajah hantu. Adapun Zhao Sanhe dan Datu, mereka pergi ke keluarga Lin untuk melindungi Lin Yurou dan mereka. Di sini, Li Dong dan pelatih hewan sudah cukup memanggil.
Tiba-tiba, ada suara keras di gang tidak jauh dari rumah teh. Dia datang, aku akan berurusan dengannya. Murid pelatih tiba-tiba mengembun, dan dia melompat langsung dari jendela rumah teh, dan menghilang dalam sekejap mata, wus. Hampir pada saat yang sama, tiga sosok mengepung kedai teh. Semburan napas dingin membuat orang merasa ketakutan. Tampaknya, seperti tiga binatang buas, akan membuka seteguk darah dan menelan Li Dong dalam satu gigitan. Sebagai master, segera setelah mereka mendekat, mereka merasakan aura menjulang keluar dari tubuh Li Dong. Napas ini tidak kuat, tetapi tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Sister Sen adalah penyanyi yang sangat kuat ketika dia pertama kali debut. Hanya saja dia perlahan-lahan berubah menjadi akting dalam beberapa tahun terakhir. Lagu-lagunya adalah semua lagu klasik itu. Aku menyukainya. Lin Yurou tersenyum. Li Dong merasa lega. Dia belum benar-benar mengerti poin ini. Yah, selamat, Nona Sen, dan semoga Anda mendapatkan box office yang besar. Li Dong tersenyum. Sen Yun adalah juru bicara citra grup Lin, dan Li Dong dengan senang hati mengucapkan beberapa kata bagus. Terima kasih. Sen Yun mengangguk sambil tersenyum. Untuk menerima berkat Tuan Li, tidak semua orang memiliki kemuliaan seperti ini. Sen Yun tahu betul bahwa agensi tempat dia bekerja adalah Huayi Entertainment. Meskipun Li Dong adalah bos dalam namanya, dia belum pernah melihat Li Dong di perusahaan. Tepatnya, sejak Li Dong mengakuisisi Huayi Entertainment, dia tidak ikut campur dalam urusan perusahaan ini. Karena di mata Li Dong, Huayi Entertainment tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya membuang energi. Alasan mengapa Huayi Entertainment diakuisisi pada awalnya adalah untuk membuat Sen Yun merasa nyaman sebagai juru bicara kontemporer untuk produk Lin Group. Dengan kata lain, itu untuk membuat Lin Yurou bahagia. Sen Yun juga sangat jelas tentang ini. Oleh karena itu, dia menjadi semakin kagum pada Li Dong. Pria ini benar-benar eksistensi seperti dewa. Sen Yun tidak tinggal lama di rumah Lin. Setelah sekitar 20 menit, dia bangkit dan pergi. Dia adalah wanita yang tahu pentingnya. Pada saat ini, tidak baik untuk tinggal dan mengganggu orang lain untuk beristirahat. Kali ini dia datang ke sini, tentu saja, untuk menceritakan masa lalu dengan Lin Yurou, untuk meningkatkan perasaannya, dan untuk memberitahunya tentang konser. Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan hubungan dengan Lin Yurou, tetapi juga pegang derajatnya. Paling tidak, Li Dong seharusnya tidak marah sama sekali. Dia melakukan pekerjaan yang baik dalam hal ini. Setelah Sen Yun pergi, keluarga Li Dong dan Lin Yurou menyalakan TV dan mengobrol sebentar, lalu mereka kembali ke kamar mereka. Setelah mandi, di tempat tidur. Suamiku, lihatlah, Weibo Sen Yun telah mengumumkan berita tentang konser tersebut. Lin Yurou menyerahkan tablet itu kepada Li Dong dengan ekspresi gembira. Li Dong melihat-lihat dan menemukan itu adalah berita utama pencarian panas di internet adalah konser Sen Yun. Tidak hanya itu, yang paling banyak dibicarakan di internet adalah tiket konser Sen Yun, sekarang sulit untuk menemukan tiketnya. Ini membuat Li Dong merasa sedikit aneh. Bukankah itu hanya sebuah konser? Sen Yun berakting dengan sangat baik, tetapi Li Dong belum pernah mendengarnya bernyanyi, sepertinya itu tidak menyenangkan. Tapi, itu tidak terlalu gila, kan? Bagaimanapun, dia merasa bahwa semua musik hampir sama, dan bernyanyi dengan dirinya sendiri tampaknya sama. Anda tidak mengerti. Melihat reaksi Li Dong, Lin Yurou mau tidak mau menjadi sedikit geli, kamu tidak tahu bagaimana perasaan seorang idola. Tentu saja saya tahu. Li Dong berkata dengan wajah serius, kamu adalah idolaku, tetapi jika kamu mengadakan konser, aku benar-benar tidak tertarik. Mendengarkan dia bercanda, Lin Yurou tersipu cantik. Omong kosong apa, aku bernyanyi dengan buruk. Bahkan, bintang lini pertama seperti Sen Yun sangat populer, dia ingin mengadakan konser, tentu saja sulit untuk mendapatkan tiket. Jika mereka bukan orang dalam dan tidak membutuhkan tiket sama sekali, akan sulit mendapatkan tiket jika mereka punya uang. Kamu tidak tahu, sekarang calo di luar sudah menaikkan ongkos. Lin Yurou tersenyum dan berkata, ternyata tiketnya 500 yuan, tapi sekarang sudah terjual seharga 2000. Mendengar ini, mata Li Dong melebar, apakah mereka gila? Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Apalagi 2000 yuan, itu hanya 500 yuan, dan Li Dong berpikir itu sangat mahal. Anda harus tahu bahwa penghasilan kebanyakan orang saat ini hanya 1 atau 2000 yuan sebulan. Sangat mahal untuk langsung menghabiskan 500 yuan untuk membeli tiket menonton konser selebriti. Apalagi 2000 yuan. Tapi untungnya, dia tidak membutuhkan tiket di sini, jika tidak, dia benar-benar tidak ingin dia membeli tiket dengan harga tinggi dengan calo. Yah, konsernya akan segera dimulai. Aku harus membuat lebih banyak persiapan di sini. Lin Yurou menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pergi ke konser secara eksklusif. Ada tugas yang lebih penting untuk dilakukan. Sen Yun adalah juru bicara citra grup Lin. Tentu saja Lin Yurou tidak akan melepaskan kesempatan publisitas yang begitu baik.
Sekarang produk baru Lin Group sedang dalam penelitian dan pengembangan, kami dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat gelombang publisitas terlebih dahulu. Oke, istri, mari kita bicarakan ini nanti, sekarang sudah larut, saatnya istirahat. Li Dong mematikan lampu dan kembali tidur. Ibu telah bertanya kepadaku selama 2 hari terakhir ini, kapan kita akan memiliki bayi untuknya, bagaimana menurutmu? Dalam kegelapan, Lin Yurou tersipu. Untungnya, lampu dimatikan, dan Li Dong tidak bisa melihatnya. Apa? Lin Yurou menggigit bibir merahnya, lalu apakah kamu benar-benar menginginkan bayi? Jika Anda menginginkan seorang anak, Anda dapat mendiskusikannya secara perlahan, tetapi melahirkan adalah pekerjaan teknis dan membutuhkan lebih banyak latihan. Li Dong tampak serius, istriku, ayo berlatih dulu. Baiklah kalau begitu, Lin Yurou berkata dengan lembut. Li Dong tersenyum, berguling dan menekannya di bawahnya, hari berikutnya. Setelah sarapan, Li Dong langsung pergi ke perusahaan bersama Lin Yurou dan Lin Guodong. Sekarang perusahaan sedang mengembangkan produk baru dan mempersiapkan standar industri masa depan adalah waktu tersibuk. Li Dong tidak ada hubungannya, jadi dia berkeliaran di sekitar perusahaan. Dia sedang mengambil sebungkus keripik kentang dari laci Xiaobai ketika Zhao Sanhe menelepon. Saudaraku, ada masalah, ada apa? Li Dong bertanya dengan santai sambil makan keripik kentang. Apakah kamu ingat 3 tuan yang dibawa oleh pendekar pedang? Suara Zhao Sanhe sangat serius. Ingat, aku membunuh, apa yang terjadi? Dari ketiga orang itu, satu bernama Wu Qiang, yang merupakan keturunan Bajikuan. Dia dibunuh olehmu. Bajimen tahu tentang masalah ini. Jika Anda tahu itu, Anda tahu itu. Li Dong berkata dengan tidak sabar, jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele seperti itu. Jika mereka ingin balas dendam, biarkan mereka datang. Di mata Zhao Sanhe, hal semacam ini dapat dianggap sebagai peristiwa besar. Tapi di mata Li Dong, itu benar-benar masalah sepele. Tentu saja dia tahu gerbang 8 tiang, dan dia juga tahu bahwa sekte tersembunyi ini memiliki kekuatan seni bela diri yang sangat kuat. Tapi, jadi apa? Tuan Bajikuan yang dibunuh olehnya bersalah atas kematiannya sendiri. Jika Bajimen berani membalas, bahkan jika mereka adalah tuan yang kuat, Li Dong pasti akan membiarkan mereka bola-balik, ya Pak. Menutup telepon, Li Dong langsung meninggalkan masalah itu dan terus berjalan-jalan di sekitar perusahaan. Tidak mungkin, dia terlalu malas. Pada waktu bersamaan, utara, di hutan pegunungan terpencil, ada beberapa orang di sini, tetapi dalam seni bela diri, disinilah gerbang baji yang terkenal berada. Seperti kata pepatah, Wen memiliki Tai Chi untuk menjaga dunia tetap aman, dan Wu memiliki 8 ekstrim untuk mengatur alam semesta. Dari kalimat ini, Anda bisa melihat kekuatan Bajikuan. Meski kini Bajimen sudah menghilang dari dunia, pendirinya memiliki lini bisnis dan sudah lama berkecimpung dalam bisnis, layaknya orang biasa. Tetapi di mata orang-orang Jianghu, kekuatan gerbang 8 tiang tidak diragukan lagi. Hanya sedikit orang yang berani memprovokasi. Bahkan raksasa super di utara tidak ingin memprovokasi keberadaan seperti itu. Bajimen saat ini, yang kepalanya bermarga Wu, sekarang merupakan perkembangan terkuat dalam nada ini. Kepala Wu Anzi bahkan lebih kuat daripada keberadaan seni bela diri, seorang master yang hebat, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Bahkan mantan Situ Haoran, di depan Wu Anzi, dia harus dengan hormat memanggil kakak tertuanya, di arena, Wu Anzi sangat terkenal. Di utara, bahkan keluarga Li pernah mengulurkan cabang zaitun ke Wu Anzi, ingin menariknya sebagai pentahbisan keluarga Li. Tapi Wu Anzi tidak pernah memperhatikan. Karena dia tidak menyukainya. Sebagai seorang gangster tua, dia membenci mereka yang mengkhianati martabat mereka demi uang dan kekuasaan. Dalam pandangannya, mereka yang berlatih pencaksilat harus memiliki karakter tersendiri. Dia sangat bangga. Orang-orang seperti Wu Qiang yang merusak reputasi Bajikuan sangat jijik. Dia bahkan mengeluarkan peringatan kepada Wu Qiang dan mengusir Wu Qiang dari sekte tersebut. Tapi sekarang Wu Qiang sudah mati. Seseorang membawa berita itu kembali ke Bajimen, mengatakan bahwa Wu Qiang meninggal di Laut Cina Timur di Provinsi Tianxing dan dibunuh oleh konspirasi. Tidak peduli bagaimana Wu Qiang telah merusak reputasi Bajikuan, selama dia tidak dikeluarkan dari sekte atau keluarga Wu, maka dia adalah anggota keluarga Wu dan keturunan Bajikuan. Dia sudah mati sekarang, dan Bajimen tidak bisa melakukan itu. Jika Anda tidak melakukan apapun di gerbang gurita, orang luar akan menertawakan gerbang gurita. Wu Anzi menganggap ketenaran dengan sangat serius. Di aula leluhur keluarga Wu, ada semburan tangisan. Para wanita dari keluarga Wu berbaris satu persatu di tanah pada saat ini, berlutut di depan tablet spiritual Wu Qiang, menangis dengan getir. Meskipun Wu Qiang memiliki reputasi buruk, dia adalah keturunan dari keluarga Wu. Dia juga memiliki seorang ibu, serta saudara laki-laki dan perempuan. Sebagian besar dari orang-orang yang menangis ini adalah anggota keluarga dekat Wu Qiang. Kepala, kamu harus menjadi tuan bagi kami.
Xiao Qiang, anakku, kamu mati dengan sangat menyedihkan, kepala, dia dibunuh oleh tipuan berbahaya. Kamu harus mencari keadilan untuknya. Orang-orang di Laut Cina Timur itu benar-benar binatang buas. Mereka menggunakan konspirasi dan trik untuk membunuhnya, kepala, kamu harus menjadi tuan bagi kami. Para wanita ini menangis dengan keras. Mendengarkan kata-kata ini, Wu Anzi memejamkan mata, tidak dapat melihat kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Namun, kemarahan di hatinya berangsur-angsur terbakar. Meskipun dia tidak menyukai Wu Qiang, dia bahkan membencinya. Karena apa yang telah dilakukan Wu Qiang selama bertahun-tahun menghancurkan reputasi Bajimen. Bahkan jika Wu Qiang baru berusia 30-an, dia telah mencapai tingkat kultivasi master besar setengah langkah, tetapi apa yang dia lakukan memang merusak reputasi Bajimen, dan bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral dunia. Untuk alasan ini, Wu Anzi ingin membersihkan pintu beberapa kali. Tapi, satu halaman pergi ke satu halaman. Wu Qiang melakukan kejahatan lagi, bagaimanapun juga dia adalah keturunan Bajimen. Nasibnya tidak boleh dinilai oleh orang luar. Hanya Bajimen yang bisa membiarkannya melakukannya sendiri. Tapi sekarang Wu Qiang sudah mati. Dia meninggal di Laut Cina Timur dan dianiaya dengan tipu daya. Ini memprovokasi Bajimen. Hal semacam ini tidak terjadi selama bertahun-tahun, karena Bajimen sangat terkenal sehingga bahkan keluarga Li di utara tidak ingin memprovokasi Bajimen dengan mudah. Dan sekarang, seseorang memprovokasi gerbang gurita. Ini bukan untuk menempatkan Wu Anzi di matanya dan tidak tahan. Baiklah. Suara tangisan di telinga membuat Wu Anzi kesal. Dia mendengus, dan segera, semua orang di aula leluhur menjadi sunyi. Jarum jatuh bisa didengar. Bisa dibayangkan betapa tinggi pamor Wu Anzi di Bajimen. Kamu benar. Dalam hal ini, kita harus mencari keadilan. Wu Anzi berkata dengan acuh tak acuh, sebarkan kata-kata saya ke Laut China Timur. Dalam 3 hari, biarkan pembunuh yang membunuh Wu Qiang datang ke gerbang gurita saya untuk mengaku bersalah. Jika tidak, saya akan pergi ke Laut China Timur sendiri. Ketika kata-kata itu jatuh, orang-orang di seluruh aula leluhur terkejut. Karena, selama bertahun-tahun, tidak peduli apa yang terjadi pada Sekte Baji, itu diserahkan kepada master lain di Sekte untuk menanganinya. Kepala tidak pernah melakukannya sendiri. Sekarang, kepala akan melakukannya sendiri. Apakah kamu bercanda? Dengan sepatah kata dari kepala, ada ratusan dari mereka, tuan, dan mereka bisa naik ke permukaan Laut Cina Timur. Belum lagi, dia memberi perintah untuk memberinya wajah dan mendukung Bajimen. Di mana kepala tangan Wu Anzi? Semua orang ingin menghalangi, tetapi Wu Anzi melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, aku sudah memutuskan, jadi sudah diputuskan. Yang lain menamparkan, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengatakan apa-apa. Iya, kepala. Aula leluhur menjadi benar-benar sunyi, dan semua orang mundur. Ketika semua orang pergi, Wu Anzi duduk di kursi, dengan rambut putih dan janggut panjang, dan tampilan ahli, dan pakaian latihan padanya sangat teliti. Sepertinya sudah terlalu lama sejak saya aktif di gerbang gurita, yang menyebabkan beberapa kucing dan anjing berani menyerang gerbang gurita saya. Mata Wu Anzi yang berlumpur bersinar dengan cahaya dingin, kali ini saya secara pribadi mengambil tindakan agar orang-orang di sungai dan danau tahu bahwa keagungan gerbang 8 tiang saya tidak dapat diinjak-injak oleh siapapun. Hatinya penuh dengan kebanggaan. Karena dia adalah salah satu master tertua di China. Bahkan setengah dari kakinya telah melangkah ke alam di atas Tuan Besar. Bahkan jika itu adalah tuan besar dari keluarga Li, ketika dia melihatnya, dia masih memanggil kakak. Prestisenya menghalangi seluruh arena Tiongkok. Selama dia ada di sana, tidak ada yang akan berani menyerang para Bajimen, apalagi orang kuat yang telah mencapai master besar setengah langkah. Namun, orang-orang Donghai tidak hanya menyerang, mereka juga menggunakan 3 metode sembarangan untuk membunuh Wu Qiang. Jika tidak, dengan basis kultivasi Wu Qiang, bahkan seorang master hebat tidak akan dapat dengan mudah membunuh Wu Qiang. Dia tahu bahwa selain Wu Qiang, ada 2 master besar setengah langkah lainnya, tetapi mereka bertiga terbunuh secara langsung. Ini bukan taktik siasan, siapa yang bisa melakukannya di tempat kecil seperti Laut Cina Timur. Dia juga pernah mendengar beberapa rumor tentang Donghai, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Apa tanah terlarang Laut Cina Timur, tidak lebih dari kotoran. Sekarang orang-orang Donghai telah memprovokasi Bajimen dan memprovokasi Yang Mulia, hal ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Segera, kata-kata Wu Anzi menyebar ke seluruh arena Tiongkok dan ke Laut Tiongkok Timur. Banyak orang terkejut. Apa keberadaan gerbang 8 tiang? Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu sekolah paling kuat di Tiongkok saat ini. Meski telah keluar dari pandangan publik dan berangsur-angsur menghilang, pamor Bajimen tetap kuat. Terutama Wu Anzi, kepala Sekte 8 Qi, yang benar-benar pembangkit tenaga listrik top. Setengah dari kaki telah melangkah ke keberadaan alam di atas Tuan Besar.
Kekuatan semacam ini benar-benar berbicara secara pribadi, biarkan Dong Hai membunuh pembunuh Wu Qiang untuk pergi ke Bajimen untuk memohon kejahatan itu. Siapa yang tidak berani pergi? Jika Anda tidak pergi, maka Anda telah menyinggung seluruh gerbang gurita. Di antara gerbang 8 tiang, ada master seperti Awan, pembangkit tenaga listrik tingkat master, dan saya tidak tahu berapa banyak. Belum lagi, hanya Wu Anzi, siapa yang bisa menahan amarahnya. Semua orang mengakui bahwa Li Dong di Laut Timur memang sangat kuat, seperti Chen Xiaodao, dia adalah pemuda yang sangat luar biasa. Bagaimanapun, mampu membunuh Grandmaster di usia yang begitu muda, kekuatan ini cukup untuk membuat keluarga kaya di utara ketakutan. Namun, dalam pikiran semua orang, bahkan jika Li Dong lebih kuat dari Wu An dari Bajimen, dia masih jauh di belakang. Karena itu, kali ini jika Li Dong pergi ke gerbang Baji untuk mengaku bersalah, maka reputasi daerah terlarang di Laut Cina Timur tidak akan hancur. Jika dia tidak pergi, bagaimana Dong Hai bisa menahan amarah Wu Anzi? Mungkin kombinasi Li Dong dan Chen Xiaodao mungkin tidak akan mampu menahan amarah Bajimen. Jadi, semua orang sedang menunggu sekarang. Menunggu untuk melihat reaksi Dong Hai. Dalam hal ini, Chen Xiaodao memimpin dalam mengumpulkan informasi tentang gerbang Baji, terutama tentang kekuatan Wu Anzi, dia tidak berani meremehkan informasi ini, dan kemudian membiarkan Zhao Sanhe membawanya ke Li Dong. Kakak, kali ini sekte Baji agresif. Lin Group, kantor presiden, Zhao Sanhe berdiri di depan Li Dong dan melaporkan masalah tersebut. Saudara Dao berkata, bahwa Wu Anzi, kepala sekte 8 kutub, telah menginjakkan setengah kakinya ke alam guru besar, jadi Anda tidak bisa meremehkannya. Seluruh gerbang gurita, meskipun itu adalah sekte, lebih kuat dari raksasa super di utara, karena ada terlalu banyak master hebat di dalamnya. Zhao Sanhe melanjutkan, meskipun mereka sudah pensiun, saudara Dao berkata bahwa begitu kita bertabrakan dengan gerbang Baji, kita akan menderita kerugian besar. Tentu saja, Li Dong tahu ini. Meskipun dia memiliki kekuatan absolut, orang-orang di bawahnya masih belum cukup kuat. Bahkan dengan gerbang pedang kecil, setelah pertempuran mematikan dengan gerbang 8 tiang terjadi, saudara-saudara di bawah dapat terbunuh atau terluka lebih dari 90%. Seni bela diri semacam ini, yang telah berlangsung selama ratusan tahun, secara alami memiliki fondasi dan tidak boleh diremehkan. Dan untuk seni bela diri semacam ini, Li Dong juga memiliki pemahaman. Seperti orang Bajimen, generasi muda enggan memasuki dunia dengan mudah, karena mereka tidak menghilangkan atmosfer sungai dan danau, dan mereka tidak akan berjuang untuk ketenaran dan kekayaan. Tingkat tinggi sekte ini telah berulang kali menuntut agar keturunan mereka tidak diizinkan hidup untuk ketenaran dan kekayaan. Orang-orang Jianghu yang lebih tua umumnya tersembunyi di antara orang-orang biasa, dan tidak akan mengungkapkan kekuatan mereka kecuali mereka dipaksa untuk melakukannya. Wu Qiang, yang dipenggal oleh Li Dong, adalah seorang alien. Ketika Zhao Sanhe selesai berbicara, Li Dong tersenyum lembut. Katakan bahwa aku membunuh Wu Qiang itu dengan 3 metode pelecehan. Dia tidak lupa bahwa, ketika dia memukul 3 pukulan berturut-turut, dia membunuh 3 sampah. Itu benar-benar menyebar di luar sekarang, dan itu karena dia menggunakan 3 metode sembarangan untuk membunuh mereka. Li Dong tidak bisa tertawa atau menangis. Belum lagi sampah 3,5 langkah master hebat, bahkan jika mereka adalah 3 master hebat sejati, Li Dong pasti akan membunuh mereka semua dengan 1 pukulan. Saudaraku, kepala gerbang 8 tiang telah berbicara, mengatakan bahwa dia ingin kamu mengambil inisiatif untuk pergi ke gerbang 8 tiang dan mengajukan kasusmu dalam 3 hari, jika tidak, dia akan datang ke Laut Cina Timur seorang diri. Wajah Zhao Sanhe jelek. Kalimat ini sudah merupakan ancaman yang tidak tahu malu. Meskipun Li Dong seperti dewa di hatinya, pihak lain juga bukan lampu hemat bahan bakar. Seorang pria kuat seperti Wu Anzi, begitu dia datang ke Laut Cina Timur secara langsung, itu pasti akan menjadi tingkat gempa. Pencegahan lebih menakutkan daripada pelatih binatang dan pendekar pedang. Datang ke Laut Cina Timur secara langsung. Li Dong tidak peduli, dan berkata dengan santai, jika dia ingin datang, biarkan dia datang. Pemandangan di sini cukup bagus, pegunungan dan airnya yang jernih sangat indah, ini tempat yang bagus untuk dijadikan kuburan. Zhao Sanhe tersenyum masam. Dalam hal ini, hanya Li Dong yang berani mengatakannya. Oke, jangan pedulikan masalah ini, itu hanya barang antik tua. Ya, Zhao Sanhe tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menanggapi sesuai dengan niat Li Dong. Segera, jawaban Dong Hai mengejutkan semua orang. Terutama keluarga besar utara yang memperhatikan Laut Cina Timur itu sombong. Sungguh berani, Li Dong yang mengaguminya, bahkan berani menolak permintaan Bajimen secara langsung. Sepertinya dia pasti gila, tetapi Wu Anzi, setengah kaki ke ranah Grandmaster, beraninya dia menjawab seperti ini. Kali ini, Laut Cina Timur pasti akan berakhir, bahkan jika kamu menambahkan gerbang pisau kecil, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya.
Selain Wu Anzi, gerbang Baji sekarang memiliki dua tuan besar. Ada lebih dari selusin tuan. Siapa yang berani memprovokasi kekuatan semacam ini? Kali ini, Dong Hai benar-benar dalam masalah besar. Ada yang menyombongkan kemalangan, sementara yang lain menatapnya. Namun, ada juga beberapa yang percaya bahwa Dong Hai memiliki kepercayaan diri untuk berani mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, kapan reputasi tanah terlarang Laut Cina Timur rusak begitu lama? Bahkan jika Dong Hai memprovokasi gerbang Baji kali ini, itu adalah Wu Anzi, tetapi beberapa orang masih berpikir bahwa Dong Hai harus memiliki kartu Hall. Tidak peduli apa, semua orang menunggu. Menunggu hasil akhir. Berita itu segera mencapai gerbang 8 tiang, dan seluruh gerbang 8 tiang sangat marah, dan dia tidak sabar untuk segera menginjak Laut Cina Timur. Tidak ada yang berani mengabaikan gurita begitu banyak, bahkan raksasa super di utara tidak berani mengatakan hal seperti itu. Laut Cina Timur, sebuah tempat kecil, benar-benar tidak hidup atau mati. Sebagai perbandingan, wajah Wu Anzi sangat tenang. Tatapannya masih sama yang tidak bisa melihat kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Tampaknya dia tidak mengambil hati kata-kata Li Dong sama sekali. Masih ada 2 hari lagi. Dia hanya mengatakan 4 kata ini dengan acuh tak acuh. Dia sudah mengatakan kemarin bahwa dia ingin pembunuh yang membunuh Wu Qi yang datang ke Bajimen untuk mengaku bersalah dalam 3 hari sekarang 1 hari telah berlalu. Selama dalam waktu yang terbatas, pihak lain akan membayar kejahatan Jing sesuai dengan kata-katanya, dan dia tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan Li Dong. Namun, jika pihak lain tidak datang pada waktu yang ditentukan, ia harus membayar harga. Apa tanah terlarang di Laut Cina Timur? Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Untuk orang seperti dia, badai dan ombak seperti apa yang belum pernah Anda lihat. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat di hadapan kekuatan absolut, konspirasi dan trik apapun hanyalah awan. Para penguasa gerbang Baji, meskipun mereka marah dengan tanggapan Dong Hai, mereka tidak sabar untuk segera menginjak Laut Cina Timur, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Karena Wu Anzi tidak berbicara. Bagi Wu Anzi, semua orang di Bajimen harus menjaga rasa hormat. Bahkan tidak berani melanggar kata-katanya. Jika tidak, itu akan menghabiskan banyak biaya. Jadi mereka semua menanggungnya. Tunggu 3 hari berlalu. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Namun, Dong Hai masih tidak meminta maaf, dan tidak ada yang datang ke sini untuk mengaku bersalah. Hal ini membuat para empu Bajimen semakin marah. Terlalu sombong, Xiao Dong Hai, berani mengabaikan gerbang 8 tiangku. Pergi ke tingkat Laut Cina Timur bersama-sama. Mereka tidak pernah begitu diabaikan. Tiba-tiba, semua pembangkit tenaga listrik di atas tingkat kelas 1 dari gerbang 8 tiang berkumpul. Ketika mereka keluar dari aula leluhur, mereka semua berlutut. Tuan, saya akan menunggu pertarungan, pergi ke Laut Cina Timur, dan turun ke lingkaran bawah tanah di sana. Orang-orang di Laut Cina Timur terlalu arogan dan mendominasi. Mereka berani menginjak-injak martabat gerbang 8 tiang saya. Saya tidak boleh membiarkan mereka pergi. Untuk masalah ini, Dong Hai harus membayar harganya. Kalau tidak, wajah seperti apa yang akan dimiliki Bajimen di arena di masa depan. Akhirnya, Wu Anzi berdiri. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, matanya bersinar, dan dia mengamati penonton. Setiap cabang, kirim master tingkat master, dan ikuti aku ke Laut Cina Timur. Hanya satu kalimat langsung membuat seluruh sekte Bajikuan antusias. Bajimen hari ini, dengan Wu Anzi sebagai garis utama dari garis langsung, ada 8 garis samping, yaitu 8 master. Selain itu, Wu Anzi, seorang pria kuat yang telah melangkah setengah kaki di atas Grandmaster, dengan kekuatan ini, berani bertanya kepada seluruh China, siapa yang bisa menolak. Berita itu segera menyebar ke seluruh utara. Banyak orang terkejut. Tidak ada yang mengira Wu Anzi akan memiliki tulisan tangan yang begitu besar. Jika Anda tidak bergerak, Anda akan bergemuruh saat Anda bergerak. 8 master hebat, ditambah Wu Anzi sendiri, Dong Hai, apa yang harus ditolak? Dan kali ini, Laut Cina Timur. Li Dong secara alami juga menerima berita bahwa Wu Anzi datang dengan 8 tuan, tetapi dia mengabaikannya. Karena itu, Laut Cina Timur masih sama seperti biasanya, tidak ada perubahan. Kehidupan Li Dong sangat teratur. Dia mengirim Lin Yurou untuk bekerja setiap hari, dan pulang ke rumah untuk makan makanan Liu Jing setelah pulang kerja. Dia mengunjungi tempat latihan dari waktu ke waktu untuk memberikan nasihat tentang kumpulan serigala baru yang berpartisipasi dalam pelatihan. Sehubungan dengan berita bahwa Wu Anzi, kepala gerbang gurita, akan membawa 8 tuan ke Laut Cina Timur, ada banyak kebisingan di luar, dan mata banyak orang menatap Laut Cina Timur. Namun, hanya sedikit orang di Dong Hai yang peduli. Karena hal semacam ini, semua orang telah tersinggung. Lagi pula, sejak Li Dong menjadikan Laut Cina Timur sebagai daerah terlarang, banyak orang datang ke Laut Cina Timur untuk mencari kesalahan. Ada juga banyak master yang kuat.
Tapi sampai sekarang, berapa banyak orang yang bisa mendapatkan penawaran bagus? Selama Li Dong ada di sana, ada dukungan spiritual di hati setiap orang, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Belum lagi Master Bajimen yang dipenggal oleh Li Dong adalah sampah uang, yang datang untuk membunuh Li Dong dan dibunuh oleh Li Dong. Akibatnya, semua orang bahkan lebih acuh tak acuh. Bahkan, semua orang masih berpikir dalam hati mereka, jika kami tidak menyusahkanmu, apakah kamu berani datang dan membiarkan Li Dong yang disalahkan? Apa lelucon internasional? Pada saat ini, Li Dong menunjukkan serigala baru di tempat latihan. Saudaraku, mereka ada di sini. Zhao Sanhe berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam, 8 pembangkit tenaga listrik tingkat master yang dipimpin oleh Wu Anzi, tampaknya mereka ingin menginjak reputasi kita di Laut Cina Timur dan meremajakan reputasi Bajikuan. Bukan hanya Zhao Sanhe yang berpikir demikian, tetapi banyak orang berpikir demikian. Oh, Bajimen hari ini, meski pamornya masih dikuat, namun reputasinya akhirnya menurun. Laut Cina Timur berbeda. Reputasi tanah terlarang Laut China Timur sangat bergema di seluruh China. Bahkan raksasa super di utara tidak berani dengan mudah datang ke Laut Cina Timur, yang dikenal sebagai kuburan Tuan Besar. Jika reputasi tanah terlarang Laut China Timur bisa dipatahkan, maka pamor Bajimen akan semakin tinggi. Dalam hal ini, Li Dong tidak tertarik sama sekali. Dia melambaikan tangannya, jika kamu tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka, mereka akan datang secepat yang mereka mau. Li Dong merasa bahwa dia sangat sibuk. Sekarang dia menunjuk ke pendatang baru ini, dan ketika penunjukannya selesai, dia harus kembali ke kantor untuk menjemput istrinya pulang kerja. Setelah pulang kerja, saya harus buru-buru pulang untuk makan makanan Liu Jing dan bermain game. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk memperhatikan ini? Ya, saya mengerti. Zhao Sanhe mengangguk dan berbalik untuk pergi. Melihat Li Dong begitu acuh tak acuh, dia tidak khawatir sama sekali. Jika sesuatu terjadi, kakak tertua akan menghadapinya. Ketika Zhao Sanhe pergi, Li Dong menutup matanya dan mendengarkan suara latihan para bajingan kecil itu, dan dia tahu bagaimana keadaan mereka. Adapun gerbang 8 tiang, dia tidak peduli sama sekali. Tak lama kemudian, Bajimen dan rombongannya tiba di Laut Cina Timur. Li Dong tidak pergi menemui mereka, Zhao Sanhe pergi menemui mereka, dan membawa sikap Li Dong. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Sanhe, ekspresi Wu Anzi benar-benar suram. Apa identitasnya? Pembangkit tenaga listrik master tingkat atas yang sebenarnya, setengah dari kakinya melangkah ke alam di atas Tuan Besar, kepala gerbang 8 tiang, dengan identitas seperti itu, bahkan Li Hongtu, kepala keluarga Li di utara, secara pribadi akan keluar untuk menyambutnya. Namun, Li Dong dari Donghai berkata bahwa dia tidak bebas dan tidak bisa melihat dirinya sendiri. Ini membuat Wu Anzi merasakan penghinaan yang kuat. Pihak lain, terlalu arogan, juga untuk tidak menaruh perhatian padanya. Benarkah ketika dia Wu Anzi tidak marah? Wu Anzi sendiri sangat marah, apalagi 8 tuan besar yang dibawanya. Kedelapan orang ini penuh dengan wajah pembunuh, dan mereka tidak sabar untuk menghancurkan tubuh Li Dong menjadi beberapa bagian. Namun, 30 sesuatu yang berdiri di depan mereka tanpa ekspresi. Serigala. Serigala pertama, dipimpin oleh Scar dan Big Head, ada orang-orang berusia 30-an. Maaf, kakak laki-laki saya mengatakan bahwa dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bertemu tamu. Kembalilah kemanapun Anda berasal. Scar mencibir, kakak laki-lakiku berkata, jika kamu menyukainya atau tidak, kami tidak akan menerimanya ketika itu datang. Ketika Wu Anzi mendengar ini, dia segera mengepalkan tinjunya. Terdengar bunyi klik pada persendian. Ini rak yang sangat besar. Wu Anzi mendengus dingin, saya tidak tahu apakah kekuatannya sebesar raknya. Dia adalah senior yang dihormati, dan dia tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Tindakan pihak lain membuatnya hampir tidak bisa menahan amarahnya. Bajingan, apakah ini caramu memperlakukan tamu di Laut Cina Timur? Hari ini, jika kamu tidak memberi kami penjelasan tentang gerbang gurita, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Beberapa master sekte Baji dengan tegas berteriak, biarkan Li Dong keluar. Jika dia tidak keluar lagi, kita akan bertarung saja. Sekarang seluruh sungai dan danau Huaxia memperhatikan masalah ini. Jika mereka datang ke Laut Cina Timur tetapi bahkan tidak melihat wajah Li Dong, itu pasti akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Kapan Bajimen mengalami penghinaan seperti itu? Dengan 8 master hebat di pihak mereka, ditambah Wu Anzi, master top, jika mereka memilih untuk masuk, apa yang akan ditolak Donghai? Mendengar ini, Scar tersenyum. Masuk. Dia melambaikan tangannya dengan keras, dan segera, 30 orang di belakangnya segera mengubah formasi pertempuran. Ya, tapi kamu harus melangkahi mayat kami dulu. Setelah berbicara, wajah Scar sangat dingin. Ada lebih dari 30 serigala, dan mata semua orang penuh dengan niat membunuh. Tidak ada yang takut, beberapa hanya membubung ke langit. Mengikuti perang Li Nanan di utara berkali-kali, mereka telah lama melupakan apa itu rasa takut.
Bahkan di hadapan master sejati, mereka tidak akan mundur. Huo, setelah susunan pertempuran selesai, serigala mengeluarkan raungan yang rapi. Tiba-tiba, sebuah aura membubung ke langit. Ini memberi orang perasaan bahwa mereka seperti cakram pasir lepas barusan, tetapi sekarang mereka telah menjadi dinding tembaga dan dinding besi. Melihat adegan ini, wajah Wu Anzi sedikit berubah. Dengan wawasannya, tentu saja bisa dilihat bahwa formasi pertempuran mereka sangat kuat. Seberapa kuat itu? Bergabung dengan bekas luka dan menggantinya dengan master sejati, kekuatan formasi pertempuran yang terdiri dari lebih dari 30 orang bukanlah hal yang sederhana plus 1. Kekuatan semacam itu akan ditumpangkan 10 kali 100 kali. Bahkan dia akan kalah. Bahkan jika mereka hanya master setengah langkah, kebanyakan dari mereka bahkan adalah master kelas 1, tetapi bahkan Grandmaster setengah langkah tidak dapat menyenangkan menghadapi medan perang ini. Sungguh medan perang yang mengerikan. Tanpa diduga, Laut Cina Timur kecil ini akan memiliki karakter yang dapat membuat formasi pertempuran seperti itu. Aku di sini hanya untuk memintamu Donghai memberiku penjelasan tentang Bajimen. Wu Anzi berkata dengan ringan, jika kamu tidak memberiku ini, maka aku hanya bisa mendapatkannya sendiri. Seperti yang dia katakan, dia mengambil langkah maju, dengan momentum besar. Di mata berlumpur itu, ada kilatan dingin. Seorang pembunuh membayar nyawanya, itu sudah menjadi hal biasa sejak zaman kuno. Bekas luka mereka mendengar ini, tetapi tidak bisa menahan tawa. Kalian orang-orang di Sekte Delapan Kutub lebih rendah dari manusia. Apa yang bisa kamu katakan? Kamu tidak dapat mengendalikan generasi mudamu. Anak-anak dan cucu-cucumu berjuang untuk ketenaran dan kekayaan. Kamu pantas mendapatkannya jika kamu mati. Apakah kamu ingin tidak tahu malu ketika kamu mengatakan ini? Jika kamu ingin bertarung, aku juga akan bertarung. Yang lain juga berteriak. Kalian, benar-benar tidak tahu malu, ya, apakah kamu pikir bahkan jika kamu membunuh kami, kamu dapat dengan mudah melangkah ke Laut Cina Timur? Anda harus bertanya apakah orang-orang di belakang kami ini setuju. Ketika kata-kata itu jatuh, mata Wu Anzi tiba-tiba menyusut. Karena dia melihat di belakang Scars, ada kerumunan orang berkumpul. Dan orang-orang itu ternyata orang biasa. Orang biasa. Ada orang tua, anak-anak, pria dan wanita muda, orang-orang ini benar-benar orang biasa, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Tanpa kecuali, alis mereka berkerut, memelototi Wu Anzi dan yang lainnya, jelas sangat marah. Kudengar kalian orang luar akan membunuh Tuan Li Dong. Brengsek, bajingan mana yang mengatakan ini? Berdiri untukku, wanita tuaku berkelahi denganmu. Tuan Li sebaik seseorang yang ingin menyakitinya. Tidak, saya yang pertama menolak. Jika kamu ingin menyakiti Tuan Li, bunuh aku dulu. Kita semua pergi bersama dan bertarung dengan mereka dengan putus asa. Itu penuh sesak, dan segera mengumpulkan ribuan orang, semuanya hitam. Semua orang menunjuk Wu Anzi dan yang lainnya, mengutuk, untuk sementara, Wu Anzi dan yang lainnya ditunjuk oleh ribuan suami. Wu Anzi hanya merasa jantungnya akan berhenti. Meskipun dia telah mengalami pasang surut dan melihat ombak besar, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Apa yang terjadi di sini? Bahwa Li Dong memiliki prestise seperti itu di Laut Cina Timur. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Anzi membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Orang yang berlatih seni bela diri, mereka tidak peduli ketika menghadapi bekas luka. Bahkan jika mereka membunuh Scar mereka, tidak akan ada hambatan psikologis. Tapi, menghadapi orang-orang biasa ini, dapatkah mereka dengan mudah bergerak? Tidak bisa. Jika mereka bergerak dan masalah ini menyebar, mereka akan disingkirkan oleh orang-orang di seluruh negeri. Kepala, ini, 8 master-master dari gerbang 8 tiang juga terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajahnya menjadi pucat. Lagi pula, dikelilingi oleh ribuan orang, mereka benar-benar belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Aku hanya datang untuk meminta penjelasan. Wu Anzi tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, dia melihat kerumunan yang sangat marah dan tidak bisa menahan kesemutan di kulit kepalanya. Aku tidak menginginkan nyawa Li Dong. Tidak ada, kalian keluar. Seseorang di antara kerumunan berteriak, Tuan Li adalah pria yang baik. Dia telah membantu begitu banyak orang. Dia adalah kebanggaan Laut Cina Timur kita. Dia tidak pernah menyakiti orang. Anda pasti menjebaknya. Semua orang akan mengusir mereka. Saat kalimat ini jatuh, kerumunan mulai bergerak maju. Selangkah demi selangkah. Wajah Wu Anzi berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Orang-orang ini sebenarnya membela Li Dong dengan cara ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia harapkan. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Melihat kerumunan yang dikelilingi langkah demi langkah, hati Wu Anzi hampir melompat keluar. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa melakukan kemarahan adalah hal yang sangat buruk. Dengan orang-orang ini memblokirnya, tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki Laut Cina Timur hari ini, menarik. Tak berdaya, Wu Anzi hanya bisa menggertakkan giginya dan memberi perintah untuk mundur.
Dia tidak berani mengambil langkah maju, jika tidak, orang-orang biasa ini akan mencabik-cabik mereka. Tidak mungkin, mereka tidak berani mengambil tindakan terhadap orang-orang biasa ini. Wu Anzi tidak pernah menyangka bahwa dia akan diusir dari Laut Cina Timur oleh sekelompok orang biasa sebelum dia melihat Li Dong. Malu, terlalu malu. Namun, dia tidak berdaya. Kekuatan massa terlalu kuat. Pergi dari sini, Dong Hai tidak menyambutmu. Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan berani datang ke Laut Cina Timur untuk membuat masalah. Jika Anda tidak pergi, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Anda ingin menyakiti Tuan Li, kami sama sekali tidak akan setuju, suara kerumunan masih mendidih. Telinga Wu Anzi berdengung, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan segera mengambil 8 master dari gerbang 8 kutub dan meninggalkan Laut Cina Timur. Mereka tidak kembali, tetapi menemukan tempat tinggal sementara di dekat Laut Cina Timur. Lagi pula, terlalu banyak orang yang menatap mereka sekarang. Jika mereka tidak meminta keadilan kali ini, reputasi Bajimen akan hancur total. Wu Anzi tidak hanya malu padanya, tetapi Bajimen akan menjadi bahan tertawaan di arena. Oleh karena itu, keadilan ini harus dipulihkan. Kepala, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan orang-orang biasa di sini, kita bahkan tidak bisa memasuki Laut Cina Timur. Para penguasa gerbang 8 tiang itu, ekspresi mereka sulit untuk dilihat secara ekstrim. Mereka telah hidup hampir sepanjang hidup mereka dan belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, orang-orang biasa benar-benar membuat mereka takut sekarang. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa orang-orang biasa itu membela Li Dong dengan cara ini. Sudah lama sekali tidak melihat pemandangan seperti ini, apakah orang-orang itu gila? Bisakah kita kembali seperti ini? Kalau begitu, gerbang 8 tiang kita akan menjadi lelucon di dunia. Tidak, masalah ini sama sekali tidak bisa dilupakan, bahwa Li Dong harus mati. 8 guru besar membicarakannya. Diam. Wu Anzi kesal mendengar dan berteriak keras. Ketika kata-kata itu jatuh, semua orang terdiam. Mata semua orang tertuju pada tubuh Wu Anzi. Hal ini, saya memiliki langkah saya sendiri, Anda hanya mendengarkan pengaturan saya, sekarang, semua kembali ke kamar untuk beristirahat. Kepala, apa yang saya katakan tidak berhasil. Wu Anzi melirik dengan dingin. Ya. 8 orang tidak berani berkata apa-apa lagi, dan kembali ke kamar mereka. Bahkan jika mereka tidak berdamai, mereka tidak berani membuat marah Wu Anzi. Wu Anzi duduk di kursi dan sedikit menyipitkan matanya. Sebelum datang ke Laut Cina Timur, dia sudah memikirkan banyak kemungkinan. Dalam kognisinya, Wu Qiang menjadi korban trik berbahaya, jadi Li Dong dari Dong Hai jelas bukan pria terhormat. Karena pihak lain adalah penjahat tercela, dia pasti tidak akan ditangkap, dia pasti akan memikirkan beberapa cara tercela untuk menghentikan dirinya sendiri. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Li Dong akan begitu hina bahkan orang biasa pun akan menggunakannya. Itu tidak tahu malu. Awalnya, dia tidak menginginkan kehidupan Li Dong, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Li Dong. Selama sikap Li Dong benar dan dia membuat permintaan maaf yang baik, masalah ini bisa dilupakan. Tapi sekarang dia hanya punya satu pikiran. Bunuh Li Dong. Dengan orang yang begitu licik dan licik, siapa yang bisa melakukan segalanya, bahkan orang biasa menggunakannya, apalagi yang bisa dia lakukan. Orang seperti ini, menjaganya adalah kutukan. Rawa dalam dirinya membuatnya bertanggung jawab untuk menyingkirkan orang-orang tercela dan kejam seperti Li Dong. Wajah Wu Anzi tanpa ekspresi, tetapi niat membunuh di dalam hatinya menjadi lebih kuat. Dia hanya duduk di kursi sepanjang waktu, memejamkan mata, seolah-olah dia telah duduk, dan tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan matanya berkedip. Li Dong, malam ini adalah saat hidupmu akan hilang. Wu Anzi berdiri, dan menghilang di ambang pintu dengan gerakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setelah makan malam, Li Dong berlari ke halaman di luar area villa dan diam-diam menatap langit berbintang di atas kepalanya. Lin Yurou awalnya ingin mengikuti, tetapi Li Dong menolak. Setelah beberapa saat, Li Dong tiba-tiba angkat bicara. Generasi yang bermartabat dari pemimpin Sekte 8 Tiang juga ingin memainkan latihan mengintai. Apakah kamu takut ditertawakan ketika kamu mengatakannya? Hah, apakah kamu itu Li Dong? Wu Anzi berjalan keluar dari kegelapan. Dia menatap Li Dong dengan tegas, dan berkata dengan suara yang dalam, untuk menghindariku, kamu pergi sejauh menghasut orang biasa untuk menghentikanku. Apakah kamu masih manusia? Kamu menggunakan cara tercela untuk membunuh keturunan Bajimenku dan merusak reputasi Bajimenku. Hari ini, aku ingin kamu membayar harganya. Li Dong berbalik perlahan. Melihat langsung ke Wu Anzi, dia menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar bingung. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Wu Anzi sangat marah. Dia memelototi Li Dong, sedikit gemetar karena marah. Orang ini benar-benar terlalu arogan, sekarang dia telah menghadapi dirinya sendiri, dia berani menjadi sangat sombong. Aku bilang kamu selalu bingung.
Li Dong berkata dengan tenang, saya membantu Anda memecahkan sampah sekte, dan itu dapat dianggap membantu Anda membersihkan pintu. Jika Anda tidak berterima kasih kepada saya, lupakan saja, dan malah ingin menyusahkan saya. Arogan. Pada saat ini, Wu Anzi tidak bisa menahannya sama sekali. Kebodohan junior, mati untukku. Dia menembak. Saya melihat janggut panjang Wu Anzi berkibar-kibar, pembunuhan yang menakjubkan, dan sentuhan kaki kanannya di tanah, langsung ke arah Li Dong. Begitu Bajikuan menembak, itu adalah gerakan pembunuh yang menghantam pintu Li Dongnian. Kemanapun telapak tangan lewat, ada serangkaian semburan udara di udara. Kekuatan semacam ini, bahkan Master Besar Situ Haoran yang pernah dipenggal oleh Li Dong, akan malu karenanya. Dihadapkan dengan trik ini, Li Dong tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak mundur selangkah. Tepat ketika telapak tangan ini hendak menyentuh tubuhnya, Li Dong bergerak, ledakan. Dia hanya meninjunya, langsung memilih head to head. Detik berikutnya, tinju bertabrakan. Angin kencang menyebar ke sekeliling yang berpusat pada mereka berdua, dan potongan rumput di tanah semuanya terhempas. Li Dong tidak bergerak, tetapi Wu Anzi benar-benar mundur 3 langkah. Wajah Wu Anzi berubah total. Dia memandang Li Dong tidak percaya, bagaimana ini mungkin. Di telapak tangan barusan, dia sudah menggunakan 70% dari kekuatannya, berniat untuk membunuh Li Dong dalam satu telapak tangan. Namun, dia tidak menyangka bahwa lawan hanya akan mematahkan gerakan pembunuhnya dengan pukulan sederhana, dan mengguncangnya mundur 3 langkah. Di sisi lain, Li Dong tidak bergerak. Ini berarti kekuatan Li Dong harus lebih tinggi darinya. Kamu telah mencapai alam di atas Tuan Besar. Wu Anzi terkejut. Karena kekuatannya sendiri, dia sudah menginjak setengah kakinya di Grandmaster, tetapi dia masih mundur oleh Li Dong, jadi hanya ada satu penjelasan. Namun, dia bisa melihat dengan jelas bahwa pemuda ini pasti belum berusia 30 tahun. Apakah dia sudah berada di atas Guru Agung ketika dia berusia kurang dari 30 tahun? Ini tidak mungkin. Di dunia ini, ada terlalu banyak hal yang tidak mungkin. Li Dong menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia mengambil inisiatif untuk mengambil inisiatif, seperti hantu, berubah menjadi bayangan dalam sekejap, bergegas menuju Wu Anzi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wu Anzi hampir tidak bisa melihatnya. Wajah Wu Anzi berubah drastis. Dia hendak melawan, tetapi dia merasakan tinju muncul di depan matanya dan hampir menyentuh hidungnya. Angin kencang mendistorsi fitur wajahnya, pada saat ini, Wu Anzi segera merasakan napas kematian mendekat. Kemudian, tinju itu berhenti. Wu Anzi hanya merasa jantungnya akan berhenti. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan kepalanya berdengung. Ini tidak bisa dipercaya. Itu hanya tipuan, dia dikalahkan. Kekalahan itu lengkap dan tidak ada cara untuk melawan. Anda tahu, dia adalah kepala sekte Baji, Master Bajikuan yang paling kuat, setengah dari kakinya telah memasuki ranah Master Besar. Di seluruh China, jika Anda dapat menemukan sesuatu yang sebanding dengannya, Anda dapat menghitungnya dengan satu tangan. Tapi sekarang, dia kalah tanpa benar-benar menembak. Li Dong menarik tinjunya, wajahnya tenang. Wu Anzi menarik napas dalam-dalam, dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan pria itu. Lakukan lagi, pihak lain akan membunuhnya tanpa ragu-ragu, kamu-kamu. Wu An menatap Li Dong dengan takjub. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan tidak pernah sedekat mungkin dengan kematian seperti sebelumnya. Jika Li Dong tidak menarik tinjunya sekarang, dia akan menjadi mayat sekarang. Kenapa kamu tidak membunuhku? Li Dong meliriknya dengan ringan, mengapa aku harus membunuhmu? Aku tidak punya keluhan denganmu, apa gunanya aku membunuhmu? Wu Anzi berkata dengan getir, tapi aku di sini untuk membunuhmu hari ini. Ini bukan niat awalmu. Li Dong menggelengkan kepalanya, aku baru saja berkata, kamu hanya menjadi bingung dan digunakan sebagai senjata. Menjadi seorang penembak. Wu Anyi terkejut. Li Dong mencibir, apakah Anda tahu bahwa lingkaran Jianghu saat ini telah busuk sampai akhir? Anda masih menjadi kepala kelompok dan digunakan oleh beberapa keluarga kaya di utara. Tidakkah menurut Anda itu sangat terhormat? Ketika Wu Anzi mendengar ini, wajahnya memerah. Sejujurnya, dia lebih suka Li Dong bunuh diri. Lagi pula, dia sudah tua, dan harga dirinya telah diinjak-injak karena dimarahi oleh seorang junior. Tapi dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Apakah kamu pikir jika kamu menyimpan kesombonganmu, orang lain akan melihatmu? Bermimpi. Li Dong mencibir, mereka masih menggunakanmu, tetapi kamu sangat bodoh sehingga kamu tidak menyadarinya. Orang-orang seperti Wu Qi yang tidak mati, tetapi seluruh garis gerbang guritamulah yang akan mati. Wu Anzi terdiam. Apakah kamu pikir itu masih sama seperti sebelumnya? Li Dong melanjutkan, sekarang suasana sungai dan danau telah hilang. Kesatria dan kebajikan sebelumnya telah dirusak oleh kekuasaan dan kekayaan, apalagi Sekte Delapan Tiangmu. Seluruh sungai dan danau, seperti Wu Qiang, menurutmu, masih ada sedikit orang. Jika Anda bersedia untuk terus digunakan sebagai pria bersenjata oleh keluarga kaya di utara, maka saya tidak akan menghentikannya,
Tetapi saya dapat yakin bahwa Anda, Sekte Delapan Kutub, cepat atau lambat akan pergi ke gerbang kepunahan. Jika Anda belum bingung, pikirkanlah. Setelah Li Dong selesai berbicara, Wu Anzi benar-benar terdiam. Dia memandang Wu Anzi dengan jijik di wajahnya, bahkan jika dia ingin membunuh Wu Anzi, itu hanya pukulan. Betapa hebatnya Tuan, betapa setengah kaki di atas Tuan besar, di depannya, selemah semut. Alasan mengapa dia tidak membunuh Wu Anzi adalah karena dia masih diselamatkan. Li Dong menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah keluar cukup lama, dan jika dia tidak kembali, Lin Yurou akan bertanya apakah dia keluar untuk merokok lagi nanti. Tiba-tiba, Wu Anzi berbicara. Suara itu pahit, apakah kamu dewa perang? Li Dong berhenti dan memberinya tatapan terkejut. Tapi Li Dong tidak terkejut. Bagaimanapun, di seluruh Tiongkok, dan bahkan seluruh dunia timur, tidak ada orang lain selain dia yang begitu muda tetapi memiliki kekuatan yang menakutkan. Ini aku. Li Dong mengangguk. Mendengar jawaban Li Dong, Wu Anzi benar-benar tercengang. Dia baru saja berpikir, bagaimana mungkin pria bernama Li Dong ini, yang jelas-jelas baru berusia 20-an, menjadi begitu kuat. Dia berpikir lagi, di seluruh dunia timur, siapa yang bisa begitu kuat pada usia ini, selain Dewa Perang Timur yang dikabarkan, siapa lagi yang bisa ada? Benar saja, seperti yang dia pikirkan, pria ini ternyata adalah Dewa Perang. Yah, sudah larut, kembali tidur lebih awal. Li Dong tidak berkata apa-apa lagi, melambai membelakangi Wu Anzi, berbalik dan pergi. Wu Anzi berdiri di tempatnya, melengkungkan tangannya ke arah Li Dong, membungkuk, dan mempertahankan postur ini tanpa bangun untuk waktu yang lama. Meskipun dia lebih tua dari Li Dong, dia sudah cukup menjadi kakek Li Dong. Namun, dia masih ingin melakukan ini. Karena itu adalah Dewa Perang, dia sangat menghormatinya. Justru karena keberadaan Dewa Perang itulah orang-orang kuat di Barat tidak berani datang untuk menyinggung Timur. Kontribusi yang telah diberikan Dewa Perang ke negara ini tidak dapat disangkal oleh siapapun. Setelah beberapa menit, Wu Anzi berdiri tegak. Melihat ke arah menghilangnya Li Dong, Wu Anzi menghela napas dan tersenyum pahit. Kali ini, dia benar-benar terpesona oleh hantu, dan dia ketakutan. Wu Anzi tidak dapat berpikir bahwa desas-desus tentang Dewa Perang Timur akan muncul di Laut Cina Timur yang kecil, dan dia bahkan mencoba membunuh lawannya. Untungnya, Dewa Perang memiliki temperamen yang baik, jika tidak, dia akan menjadi mayat sejak lama. Tentu saja, Wu Anzi tahu bahwa alasan yang lebih penting adalah karena dia memiliki semangat dunia, dan dia ingin menyimpan barang-barang di dunia-dunia. Jika bukan karena alasan ini, pukulan Li Dong barusan akan membunuhnya. Wu Anzi memikirkan apa yang dikatakan Li Dong barusan, dan akhirnya, dia sekali lagi memeluk tinjunya ke arah di mana Li Dong menghilang, lalu berbalik dan pergi, menghilang ke dalam malam. Di luar kota Donghai, di antara hotel terdekat, 8 penguasa gerbang 8 tiang semuanya berkumpul. Mereka benar-benar tidak bisa menyerah dan membunuh Li Dong. Dipaksa keluar dari Laut Cina Timur oleh sekelompok orang biasa adalah hal yang sangat memalukan bagi mereka, dan itu harus disapu bersih dengan darah Li Dong. Ayo lakukan bersama, menyelinap ke Laut Cina Timur, dan bunuh Li Dong itu. Iya, dia harus mati, jika tidak, gerbang 8 tiang kita akan benar-benar hilang. Seluruh arena seni bela diri Tiongkok sedang menunggu untuk melihat lelucon bajimen kita. Jika masalah ini tidak mengembalikan wajah, bagaimana kita akan mendapatkan pijakan di arena di masa depan? Pada saat itu mereka akan menjadi bahan tertawaan di arena, dan status mereka secara alami akan diturunkan, ingin memperjuangkan lebih banyak keuntungan sama saja dengan mimpi bodoh. 8 orang saling memandang, pembunuhan di mata mereka tidak disembunyikan. Pergi sekarang dan bunuh Li Dong itu. Tinggalkan saja. Ke-8 orang itu berangkat pada saat yang sama, bersiap untuk pergi ke Laut Cina Timur untuk membunuh Li Dong. Namun, begitu mereka membuka pintu, mereka melihat Wu Anzi berdiri di sana dengan tenang. Melihat Wu Anzi, 8 orang itu sedikit terkejut. Terutama ketika mereka melihat Wu Anzi berpakaian hitam, mereka bahkan lebih terkejut. Segera seseorang bereaksi dan dengan cepat bertanya, "Tuan, apakah Anda akan pergi ke Laut Cina Timur untuk membunuh Li Dong?" Ketika orang lain mendengar ini, mereka langsung terkejut. Meskipun mereka semua adalah master hebat, dan jumlahnya mencapai 8, mereka tidak percaya diri untuk membunuh Li Dong itu. Hal utama adalah bahwa mereka tidak melupakan formasi pertempuran yang menakuti serigala 30 aneh mereka. Kekuatannya benar-benar menakutkan. 8 dari mereka mungkin tidak dapat menahannya. Namun, berbeda dengan Wu Anzi yang bergabung. Kekuatan Wu Anzi adalah salah satu eksistensi teratas di arena Tiongkok, jika dia pergi bersama, Li Dong pasti akan mati. Kemana harus pergi? Wu Anzi memandang mereka 8 dengan dingin, dan tiba-tiba berteriak, semuanya kembali ke rumah, tidak ada yang diizinkan pergi. Ketika kata-kata itu jatuh, semua orang tercengang. Semua orang memandang Wu Anzi dan tidak tahu apa yang dimaksud Wu Anzi.
Karena Wu Anzi juga mengenakan pakaian malam hitam, bukankah dia pergi ke Laut Cina Timur untuk membunuh Li Dong itu? Kepala, Li Dong itu, dia membunuh Wu Qiang dan merusak reputasi bajimenku, semuanya diam. Mata Wu Anzi melebar, dan dia berteriak keras, Wu Qiang pantas menerima kejahatannya. Dia adalah bajingan. Bahkan jika Li Dong tidak membunuhnya, aku yang akan membunuhnya sendiri. Ini, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Kembali ke kamar untukku. Dia tidak repot-repot menjelaskan kepada orang-orang ini. Wu Anzi bukan orang bodoh, dewa perang yang bermartabat muncul di tempat kecil di Laut Cina Timur ini, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Jangan pikirkan itu, pasti dewa perang yang tidak ingin orang tahu. Identitas Lord Ares terlalu sensitif, dia tidak berani membuat klaim sendiri dan membocorkan berita tentang Li Dong di Laut Cina Timur. Jika ini membangkitkan keinginan para Master Super di luar negeri, dan menyebabkan sesuatu yang serius, maka dia adalah orang berdosa. Kepala, 8 guru besar cemas. Setelah kesempatan bagus seperti itu terlewatkan, akan sulit untuk membunuh Li Dong di masa depan. Daerah terlarang di Laut Cina Timur ini adalah tempat yang aneh. Jika Anda tidak pergi malam ini, ketika pihak lain berjaga-jaga, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki kota. Aku menyuruhmu untuk kembali ke kamar, tidakkah kamu dengar? Wu An menatap, hampir meraung. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras, membuat 8 guru besar terkejut. 8 guru besar memandang Wu Anzi dan menggigil, mereka belum pernah melihat Wu Anzi begitu marah. Apakah kamu ingin membunuh Li Dong demi reputasi bajimen, atau untuk keinginan egoismu sendiri, untuk keluarga besar di utara? Wu Anzi melirik mereka dan bertanya tiba-tiba. Begitu masalah ini muncul, wajah ke-8 orang itu sedikit berubah pada saat yang bersamaan. Sepertinya seseorang telah menebak apa yang ada di pikirannya, dan dia tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Jangan pikir aku tidak tahu, kalian sering berhubungan dengan keluarga besar keluarga Cui. Wu Anzi berkata dengan dingin, Wu Qiang bersalah atas kematian. Jika kamu melakukan ini, bukankah kamu pantas mati? Ketika kalimat ini jatuh, semua orang terkejut, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Mereka memandang Wu Anzi dengan ngeri, mereka tidak berharap orang tua ini tahu segalanya. Tapi, bukankah dia di sini untuk membunuh Li Dong? Mengapa tiba-tiba menjadi orang yang berbeda? Mereka semua tidak mengerti. Kembalilah ke kamarmu, bersihkan dan kembalilah bersamaku, jika tidak, kalian jangan kembali. Setelah Wu Anzi selesai berbicara, dia mendengus dingin, menoleh dan pergi. Dia tahu betul bahwa jika mereka tidak mematuhi kata-katanya sendiri, mereka masih akan membunuh Li Dong, maka 8 dari mereka akan mati. Dia tidak tahu seberapa kuat Li Dong. Tapi dia tahu betul bahwa bahkan jika dia, sebagai orang kuat di puncak Grandmaster, setengah kaki ke alam di atas Grandmaster, dia bahkan tidak bisa menerima pukulan dari Li Dong. Dengan kekuatan Li Dong, hanya ada beberapa orang di dunia yang bisa bermain melawannya. 8 orang saling memandang, meskipun mereka tidak tahu mengapa Wu Anzi berubah begitu banyak, mereka tidak berani melanggar kata-kata Wu Anzi. Jadi Wu Anzi membawa mereka dan pergi semalaman. Segera, berita tentang Wu Anzi dan yang lainnya kembali ke bajimen dari Laut Cina Timur menyebar. Terutama keluarga utara yang mengenal Wu Anzi dan mereka hanya pergi ke Laut Cina Timur untuk berjalan-jalan, tetapi mereka tidak membunuh mereka. Apa yang sedang terjadi di sana? Anda tahu, Wu Anzi berbicara sebelumnya. Jadi semua orang berpikir bahwa kali ini tim Wu Anzi ke Laut Cina Timur pasti akan memicu badai berdarah. Dalam kasus terburuk, dia harus melawan Li Dong dan mengambil kembali kepala Li Dong. Tapi tidak. Wu Anzi bergegas menuju Laut Cina Timur dengan 8 tuan besar, seperti bom berat yang dijatuhkan ke danau, tetapi bahkan tidak ada riak. Semua orang tidak bisa mengerti, apa yang terjadi di sini. Akibatnya, keluarga besar mulai mengirim orang ke bajimen untuk menanyakan kabar tersebut. Dalam hal ini, Wu Anzi hanya memiliki satu kalimat. Tidak, saya tidak melihat siapapun. Tidak ada komentar tentang Dong Hai. Wu Anzi mencibir di dalam hatinya. Karena dia mendengar apa yang dikatakan Li Dong, dia tahu bahwa yang disebut keluarga besar ini hanya untuk keuntungannya sendiri. Adapun hidup dan mati orang bajimen, apakah mereka benar-benar peduli? Itu tidak mungkin. Seperti yang dikatakan Li Dong, arena saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Suasana sungai dan danau telah menghilang, dan bahkan bagian dalam gerbang 8 tiang itu busuk sampai ke titik. Berapa banyak orang di cabang samping gerbang gurita yang benar-benar mempertimbangkan reputasi gerbang gurita? Saya khawatir tidak ada sama sekali. Setiap orang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Ini membuat Wu Anzi marah, dan bahkan lebih mengerikan. Dia tahu betul bahwa bajimen tidak boleh lagi seenaknya mencampuri keluhan keluarga besar itu, jika tidak, pasti dialah yang akan mati. Kepala, sekarang ada desas-desus di luar bahwa kita takut dengan Laut Cina Timur di bajimen. Ya, Kepala, mengapa Anda tidak membiarkan kami pergi ke Laut Cina Timur untuk mencari keadilan? Reputasi bajimen kami lebih penting dari segalanya.
Kepala, ayo pergi. Tolong bertarung. Jaminan utama dari gerbang gurita, dan bahkan keturunan langsung telah datang. Mereka berkumpul di luar aula leluhur berlutut, berteriak keras. Ini memaksa istana untuk menganiaya Wu Anzi, biarkan dia menyetujui permintaan orang-orang ini. Tapi bagaimana Wu Anzi bisa setuju? Meskipun bagian dalam gerbang gurita busuk, tetapi orang-orang di luar adalah tulang punggung gerbang gurita. Jika mereka mati, kehilangan gerbang gurita akan terlalu besar. Jadi Wu Anzi tidak akan membiarkan mereka mati. Dia tahu betul bahwa menghadapi penguasa perang, dengan gerbang 8 tiang, bahkan dengan seluruh kekuatannya, ditambah dia, tidak akan cukup bagi Li Dong untuk membunuh dirinya sendiri. Pamor God of War benar-benar menakutkan. Kembalilah padaku, yang berani mengatakan satu hal lagi, keluar dari gerbang 8 tiang. Wu Anzi berteriak tanpa basa-basi. Kata-kata ini segera mengubah kulit mereka yang berlutut di luar, dan akhirnya mereka hanya bisa pergi dengan putus asa. Mereka adalah bajimen, dan hanya dengan status ini mereka bisa dihormati oleh keluarga besar di luar. Jika mereka diusir dari gerbang 8 tiang, mereka bahkan tidak akan dihitung sebagai kentut. Meski begitu, orang-orang dari keluarga besar di luar masih terus berdatangan untuk menanyakan kabar tersebut. Dalam hal ini, Wu Anzi masih belum berkomentar. Dia telah memutuskan bahwa kali ini, dia tidak bisa terlibat dengan keluarga besar itu. Tidak hanya itu, dia harus menata ulang bagian dalam gerbang 8 tiang. Jika Anda tidak menggali bangkai, gerbang gurita benar-benar tidak jauh dari kematian. Di mata Wu Anzi, ekspresinya sangat dingin dan tegas, dengan sedikit tekad. Tulang lamaku cukup memalukan, apalagi yang harus aku takutkan. Jika gerbang 8 tiang hancur di tanganku, maka aku akan menjadi pendosa gerbang 8 tiang, ya. Dia segera memerintahkan agar tidak ada yang bisa keluar di seluruh gerbang gurita. Dia tahu bahwa seseorang pasti berhubungan dekat dengan orang-orang dari keluarga besar di utara, dia ingin melihat seberapa rusak bagian dalam gerbang gurita. Dia ingin melihat siapa bangkai bajimen itu. Dengan cara ini, tidak ada gerakan di Laut Cina Timur, dan gerbang gurita tidak merespons sama sekali. Hal ini membuat mereka yang selama ini memperhatikan hal ini langsung bingung, apa yang terjadi. Pada saat ini, rumah Cui. Di ruang kerja Cui Ze, seorang pria parubaya berdiri dengan hormat di depan Cui Ze, dan melaporkan secara rinci situasi Wu Anzi dan yang lainnya pergi ke Laut Cina Timur. Wu Anzi secara pribadi memimpin tim ke Laut Cina Timur, tetapi dia bahkan tidak membalikkan gelombang. Cui Ze sedikit mengernyit. Ini benar-benar aneh. Apakah Anda yakin berita itu tidak hilang? Ya, semua orang dari Sekte Baji kembali ke Sekte, dan tidak ada berita yang terungkap. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, meskipun kita tidak dapat mengetahui beritanya, saya pikir Wu Anzi pasti telah menemukan sesuatu di Laut Cina Timur. Jika tidak, sikapnya tidak akan banyak berubah. Oke, jangan khawatir tentang masalah ini. Cui Ze menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Orang lain tidak bisa menebak perubahan sikap Wu Anzi, dia sudah menebaknya. Tidak ada keraguan bahwa Wu Anzi pasti telah melihat Li Dong dan menderita kerugian besar, jadi dia tidak berani terus berbicara dengan Dong Hai untuk meminta penjelasan. Cui Ze tahu betul bahwa tidak mungkin melawan orang kuat seperti Wu Anzi dengan mengandalkan kekuatan Li Dong sendiri. Tapi dia tahu bahwa ada master tambahan di samping Li Dong sekarang. Mantan prajurit Skynet, pelatih binatang kuat tingkat master, berada di sisi Li Dong. Pelatih hewan dan Li Dong harus melawan Wu Anzi, itu akan sangat mudah. Memikirkan pelatih hewan, dia memikirkan berita yang kembali 2 hari lalu. Skynet mengirim pembunuh lain di tingkat umum, seorang pendekar pedang terkenal, ditambah 2,5 langkah master besar, tetapi mereka semua mati di Laut Cina Timur. Justru karena berita inilah dia tahu bahwa pelatih hewan telah memilih menentang demi Li Dong. Wu Qiang dari Bajimen juga yang mendorongnya untuk pergi ke Laut Cina Timur bersama para pendekar pedang dan mereka. Hanya saja Cui Ze tidak menyangka bahwa gerbang 8 tiang pun tidak akan dapat membantu Laut Cina Timur. Sialan, waktunya masih belum cukup, apakah ada cara untuk menahannya? Cui Ze mengetuk jarinya di atas meja dengan ringan dan bergumam. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari luar, Aze, apakah kamu di dalam? Tuan, wanita kedua ada di sini. Cui Ze mengangkat kepalanya dan melambai kepada pria parubaya itu, kamu keluar dulu dan biarkan Xiao Fang masuk. Iya tuan, pria parubaya itu dengan hormat mengundurkan diri, dan pensiun. Segera, seorang wanita yang sangat modis masuk. Dia adalah wanita muda kedua dari keluarga Cui. Suatu ketika suaminya, Wang Wu dari keluarga Dong Hai Wang, meninggal di Dong Hai. Dia sedih untuk waktu yang lama, dan sampai sekarang, dia belum sepenuhnya pulih dari emosi kehilangan suaminya. Xiao Fang, kenapa kamu di sini? Cui Ze tersenyum dan berdiri. Meskipun dia dan Cui Fang bukan saudara perempuan dan laki-laki, mereka tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang sangat baik. Aku akan ke selatan.
Cui Fang menatap lurus ke arah tatapan Cui Ze, to the point, ku dengar kau ingin menahan langkah kaki Li Dongbei. Serahkan ini padaku. Jika saya bisa, saya ingin membunuhnya secara pribadi dan membalaskan dendam Wang Wu. Mendengar ini, Cui Ze langsung mengerutkan kening. Wang Wu sudah mati begitu lama, mengapa kamu masih ingin membalasnya? Cui Ze berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, dia hanya menantu yang pulang ke rumah, dan tidak ada gunanya energi kita untuk membalasnya. Menurutnya, Raja Laut Cina Timur telah dihancurkan, dan tidak perlu membalas dendam. Selain itu, dia sangat mengenal Li Dong yang mengerikan, dan membiarkan Cui Fang membalas dendam. Bukankah ini mencari kematiannya sendiri? Pembalasan untuk Wang Wu hanyalah 1 poin. Cui Fang berbisik, saya tahu bahwa kakek sekarang mencapai ranah seni bela diri yang lebih tinggi. Yang paling saya butuhkan adalah waktu. Mungkin saya bisa membeli lebih banyak waktu untuk kakek. Terkadang kamu tidak meremehkan seorang wanita, kamu mungkin tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan seorang wanita. Cui Ze hanya mengerutkan kening. Apakah paman tahu tentang ini? Cui Ze bertanya, tidak tahu. Cui Fang menggelengkan kepalanya, jika dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Itu tidak akan berhasil. Cui Ze menggelengkan kepalanya tanpa ragu, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak bisa menjelaskannya kepada paman. Dia tahu betul bahwa meskipun kepala keluarga, Cui Jianhua, memiliki beberapa anak, Cui Fang paling mencintainya. Jika sesuatu terjadi pada Cui Fang di selatan, dia tidak mampu membelinya. Sebagai adik dari keluarga Cui, saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu untuk keluarga Cui. Cui Fang menatap langsung ke Cui Ze, matanya dipenuhi dengan tekad, biarkan aku pergi, untuk Wang Wu, untuk kakek, untuk keluarga Cui, dan untuk diriku sendiri. Sejak Wang Wu meninggal, dia merasa dunia telah kehilangan warnanya. Mengetahui apa yang harus dilakukan Cui Ze sekarang menyalakan kembali keinginan baru untuknya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Untuk keluarga Cui, untuk dirinya sendiri, dia harus pergi ke selatan. Dekati pria bernama Li Dong. Terbaik, ada kesempatan untuk membunuhnya. Cui Ze menatapnya. Untuk waktu yang lama, bagus. Cui Ze mengangguk sedikit. 2 hari kemudian, pada hari ini, berita tentang konser Shen Yun menjadi lebih populer di internet. Dan tiket konser pun semakin sulit ditemukan. Bahkan, selama ada yang bisa mendapatkan tiket konsernya, mereka bisa pamer. Hal ini terutama berlaku untuk ibu kota provinsi di Provinsi Tianxing. Pada saat ini, beberapa saudara sedang minum dan membual di klub malam. Tubuh mereka penuh dengan alkohol, dan ada beberapa wanita berpakaian bagus di sekitar mereka, dan mereka bertindak keras untuk merayu hasrat terdalam pria. Saudara Chen, saya benar-benar ingin pergi ke konser Shen Yun, bisakah Anda mendapatkan tiket? Seorang wanita, dengan suara merintih, bersenandung. Hei, bukankah itu hanya beberapa tiket konser? Ini bukan masalah besar sama sekali. Seorang pria yang duduk di dalam kotak itu memerah. Tangannya melingkari pinggang wanita itu, selama kamu mau pergi, aku akan membawamu ke sana, dan aku bisa meminta Shen Yun untuk menandatangani untukmu. Apakah kamu serius? Wanita itu tampak terkejut. Tentu saja itu benar, semua orang yang mengenal saya tahu bahwa saya tidak membual. Pria bermarga Chen tersenyum penuh kemenangan, melihat mata semua orang menatapnya, sedikit arogan, saya kenal orang-orang dari keluargamu. Kali ini pekerjaan keamanan untuk konser Shen Yun melibatkan orang-orang dari keluargamu. Bukan apa-apa untuk mendapatkan beberapa tiket. Mendengar dia mengatakan ini, mata setiap wanita berbinar. Anda tahu, ada 2 keluarga paling kuat di ibu kota provinsi Tianxing. Salah satunya adalah keluargamu, dan yang lainnya adalah keluarga Sue. Orang yang bisa mengenal 2 keluarga besar ini sangat baik. Semua wanita melemparkan pandangan kagum padanya, sementara pria cemburu. Benarkah, Kakak Chen? Para wanita itu tidak sabar untuk menerkam langsung tubuh Chen Feng. Wajah mereka penuh kekaguman, apakah Anda benar-benar mengenal orang-orang dari keluargamu? Keluargamu dan keluarga Sue, sekarang di ibu kota provinsi, benar-benar berjalan lancar. Dapat dikatakan bahwa kedua keluarga ini hampir membagi sumber daya ibu kota provinsi. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa kedua keluarga ini milik Laut Cina Timur, dan pemimpin bawah tanah yang sebenarnya adalah Zhao Sanhe. Keluargamu dan keluarga Sue, di sisi baiknya, di mata orang biasa, mereka benar-benar sangat kaya. Oleh karena itu, selama siapapun dapat memiliki hubungan dengan keluargamu atau keluarga Sue, itu adalah hal yang hebat, keahlian. Hah, apakah ada yang palsu? Chen Feng sangat menikmati perasaan dikagumi ini. Dia melirik orang-orang dan berkata dengan ringan, Mu Yifan, tuan muda tertua dari keluargamu, dia memiliki sepupu bernama Mu Kun, yang merupakan saudara lelaki yang tumbuh bersama tuan mudamu, dan Mu Kun adalah saudara laki-lakiku. Dia tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang teman, dia hanya mengatakan bahwa dia adalah saudara laki-laki.
Karena hubungan yang dilambangkan dengan kata saudara tidak sesederhana sahabat. Saudara, Anda dapat melakukannya dengan kedua sisi. Mendengar ini, sekelompok orang menjadi lebih bersemangat. Para pria itu bersulang, ingin sekali menjilat Chen Feng. Lagi pula, dengan status dan status mereka, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendekati keluargamu. Namun, mereka dapat memiliki hubungan yang baik dengan Chen Feng, yang menurut mereka sudah sangat kuat. Ayo, Sao Chen, aku akan memanggangmu segelas, aku berhasil, kamu bebas. Tuan Muda Chen, Anda harus melindungi saya di masa depan. Hari ini, ibu kota provinsi pasti akan memiliki tempat untuk Chen Sao di masa depan. Selamat, orang-orang ini telah mengatakan berbagai pujian. Adapun para wanita, mata mereka berkilat satu persatu, memikirkan cara mengalahkan pesaing dan naik ke tempat tidur Chen Feng dengan lancar. Tidak banyak pria dengan potensi seperti itu di provinsi Tianxing. Dalam pandangan mereka, Chen Feng memang memiliki potensi. Terlepas dari hal-hal lain, sangat mengesankan bahwa Chen Feng hanya mengenal orang-orang dari keluargamu. Dengan tingkat hubungan ini, Chen Feng pasti akan dapat berkembang di ibu kota provinsi di masa depan. Terima kasih kembali. Chen Feng menyipitkan matanya, bibirnya baru saja menyentuh gelas anggur. Mendengar pujian ini, dia mulai mengudara. Sao Chen, tiket konser, potong, bukankah itu hanya beberapa tiket untuk konser? Aku hanya pergi ke bos perusahaan hiburan Huayi untuk mendapatkannya. Apa masalah besar? Dia mendengus dengan ekspresi jijik, wajahmu, pemilik Huayi Entertainment, tidak berani memberikannya. Menurutnya, ini hanya panggilan telepon. Selama nama Mukun dilaporkan, pemilik perusahaan hiburan Huayi mungkin akan datang ke rumahnya secara langsung dan mengirimkan tiket kepadanya. Chen Feng sangat bangga. Anggur ini semakin beraroma, dan beberapa wanita di sekitar saya menjadi lebih beraroma saat mereka melihatnya. Setelah beberapa saat, mereka harus tahu bagaimana melakukannya, dan mereka pasti akan melayani diri mereka sendiri dengan sangat keras. Benar saja, pilihan ayahku tepat pada saat itu. Untungnya, aku tidak membuat kengerian pada saat itu. Kalau tidak, nasib keluarga Chen saya tidak akan berbeda dengan keluarga-keluarga yang mengkhianati ibu kota provinsi. Chen Feng merasa beruntung untuk beberapa saat, untungnya, saya mengambil kesempatan untuk berkenalan dengan Mukun. Sekarang di ibu kota provinsi, saya mengenal orang-orang di lingkaran di lapangan, tetapi tidak berguna untuk mengenal orang-orang dari keluargamu dan keluarga Sue. Saat itu, keluarga yang ia tinggali hanyalah keluarga kecil yang bahkan tidak dianggap sebagai keluarga kelas 3. Pada saat itu, sebuah keluarga besar di utara datang untuk membunuh Qiaoba, menyebabkan banyak keluarga lokal memberontak. Setelah pembersihan Qiaoba, sejumlah besar sumber daya di ibu kota provinsi-provinsi Tianxing dilepaskan, pada saat itulah keluarga Chen mengambil kesempatan, sehingga melompat ke skala saat ini. Nyaris mencapai level kelas 2. Adapun hubungannya dengan Mukun dari keluargamu, hubungannya tidak sebaik yang dia katakan. Paling-paling, saya hanya bertemu beberapa kali, jadi saya hampir tidak bisa dianggap sebagai teman anggur dan daging. Meski begitu, dalam hati Chen Feng, dia bisa dianggap memiliki hubungan dengan keluargamu. Di ibu kota provinsi saat ini, dia tahu betul bahwa keluargamu dan keluarga Sue bertanggung jawab. Selama mereka memiliki hubungan dengan dua keluarga besar ini, itu akan benar-benar luar biasa. Keluarga Chen saya juga dapat mengambil kesempatan ini untuk terbang ke langit, hahaha, pada waktu bersamaan. Perusahaan hiburan Huayi, Li Dong dan Lin Yurou datang ke sini dari Laut Cina Timur. Perusahaan hiburan Huayi saat ini, mantan bos, telah berubah. Dan itu digantikan oleh seseorang yang sedikit mengejutkan Li Dong. Itu adalah seorang wanita, Suster King, agen yang dulunya adalah Shen Yun. Tapi Li Dong hanya sedikit terkejut. Untuk Huayi Entertainment, dia telah menyerahkannya kepada Zhao Sanhe untuk mengurusnya karena dia membiarkan Chen Xiaodao membelinya. Karena itu, dia tidak pernah memperhatikan operasional perusahaan ini dan mutasi personel. Sekarang mengetahui bahwa bos perusahaan ini telah digantikan oleh Sister King, Li Dong berpikir tidak apa-apa. Paling tidak, Sister King mengenalnya dengan baik, dan cukup puas dengan wanita ini. Nama Sister King adalah Liu Qing. Dia berpikir bahwa dia akan menjadi agen dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa suatu hari dia bisa menjadi bos Huayi Entertainment. Dia sangat berterima kasih kepada Zhao Sanhe, dan bahkan lebih berterima kasih kepada Li Dong. Bagaimanapun, dia dapat mencapai posisinya hari ini karena kesempatan yang diberikan oleh Zhao Sanhe, dan terlebih lagi oleh Li Dong. Ketika Li Dong dan Lin Yurou datang, dia secara alami keluar untuk menyambut mereka secara langsung. Namun, dia tidak berani membuat adegan yang sangat besar, karena dia mengerti bahwa bosnya yang sebenarnya sangat rendah hati dan tidak menyukai hal-hal mewah itu. Beberapa orang sedang duduk di kantor, Sister King sedang membuat teh untuk semua orang, sementara Lin Yurou dan Shen Yun bersama-sama, dan kedua wanita itu tidak dapat menyelesaikan pembicaraan. Setelah membuat teh, Sister King mulai melaporkan kepada Li Dong tentang perusahaan hiburan Huayi.
Bagaimanapun, dia sekarang adalah bos Huai, dan Li Dong adalah bos yang sebenarnya. Beberapa pekerjaan dangkal masih harus dilakukan. Bagaimanapun, Li Dong hanya menganggur, jadi dia hanya mendengarkan. Dia tidak ingin mengelola Huai, sebuah perusahaan hiburan kecil. Li Dong tidak tertarik untuk memperhatikannya, hanya beberapa dolar. Bersambung.